Hmm? Gak usah, kita jadi pilok biasa aja. Dua menit lagi kita mulai ya. Cek sound Ibu Rohana, suara jelas kedengeran? Jelas? Coba ambil mic. Hidupin. Tes. Oke, sip. Suara oke semua ya. Para penonton? Iya, memang nggak langsung dia, di delay. Apa yang fokus? Fokus nanti kan? Apa ya? Cucara buntute. Oke, kita tetap jaga jarak ya. Cek 1 2 3. Oh gini Bun, handphonemu ikan yang salah, terumbu karang rusak dan ikan masyarakat pun kehilangan mata pencaharian. Tanpa terumbu karang, tidak ada harapan. Karena itu saya mendirikan Samudra Bakti untuk mengajarkan menangkap ikan yang ramah lingkungan dan menjaga terumbu karang. Terkadang saya merasa sakit kepala, nyeri punggung, serta nyeri bahu. Panadol Extra meredakan berbagai nyeri yang mengganggu, sehingga saya dapat terus membantu memulihkan habitat ikan dan memberi harapan bagi masyarakat nelayan. Gimana, bisa kita mulai? Para penonton, nampaknya sudah ramai ya. Gimana Ibu Rohana? Suara jelas ya?
Kami ngomong jelas kan, kedengeran ya? Kedengeran ya, oke. Kita dialog biasa aja. Tapi Pak Jasman ngomong harus pakai mic ya. Tes. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Oke, operator siap? Siap? Ibu Rana siap? Pak Jasman siap? Oke. Para pendukung siap ya? Oke, mohon tetap jaga ketenangan, jangan sampai ada rusuh. Dan pastikan patuhi protokol semua ya. Sound system oke, Bu Hana? Oke, coba mic digunakan. Tes. Coba Tes. dengeran. Di handphone kedengeran nggak? Tes. Di handphone Pak Arki kedengeran nggak? Tes. Ya emang delay. Suaranya oke. Dengaran bang. Coba musik dimatikan dulu. Tes. Suara oke. Tes. 1 2 3 3 2 1. Belum ya? Masih kedengeran musik kan? Cek. Cek. Tes. Udah ya? Oke, bisa kita mulai ya. Karena para penonton juga sudah tidak sabar ini ya. Tapi ini kok saya deg-degan ya, karena ini merupakan momen pertama kalinya ya, bahkan dalam sejarah hidup saya ya. Oke, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kesempatan yang ditunggu-tunggu tiba juga ya Ibu Rohana ya. Tiba juga. Persiapan ya. Iya. Ini kalau dibilang persiapan memang betul-betul matang ya persiapannya ya, matang dan singkat ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'dun. Puji syukur ya tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul dan bertatap muka ya pada malam hari ini ya. Kebetulan juga kami sudah hadirkan sosok yang selama ini menjadi pertanyaan khususnya buat seluruh warga Taman Cipta Asri ya Bu Rohana ya. Benar. Selama ini banyak yang nanya ke kita kan, siapa sih calon ketua RW sebenarnya nih? Siapa? Habis hari-hari itu aja yang kita hadapi ya. Jadi dengan cara seperti ini kita coba tampilkan. Iya, mos. Mohon maaf ya kalau ada sedikit gangguan teknis ya.
Ya, salawat serta salam juga mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga akhir hayat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya nih saya ingin menyapa dong, ya kita sapa dulu ya para penonton kita ya Bu Rohana ya. Boleh. Nah, coba kita lihat dulu siapa aja nih penonton nih. Barangkali Bu Rohana bisa. 54.000 penonton. Wow, 54.000 ya. Nanti live-nya. Ya luar biasa. Aplaus dulu dong buat penonton kita ya. Iya. Ada ownernya seputaran, Ibu Marisa. Ibu Marisa, wah ini sponsor harusnya nih. Ada RT-nya Blok Nangka. Ibu Osda. Ibu Osda. Itu banyak. Itu ada PLD Kaputra juga, kebetulan beliau adalah operator kita malam hari ini ya. Iya. Kemudian ada Pak Riki juga yang lagi memantau ya. Selamat malam Pak Riki, assalamualaikum. Coba kita sapa dulu Bun. Iya. Ini ada 50.000 penonton jadi Ya pokoknya semuanya lah ya. Iya. Kita doakan semoga yang hadir pada malam hari ini, baik yang nonton ataupun yang ada 1.000, ada 2.000 penonton loh di depan ini. di depan ya. Ini ada 2.000 penonton. Halo, selamat malam semuanya. Ada 2.000 penonton. Luar biasa. Ya kita doakan ya semoga sehat selalu ya semua Ibu ya. Baik, sesuai dengan komitmen kita ya. Kebetulan juga kami Persatuan RT Taman Cipta Asri tahap 2 ya. Kemarin sempat memikirkan bagaimana sih caranya kita mensosialisasikan pemilihan ketua RW untuk periode 2021 sampai 2025. Nah, sekarang 5 tahun loh masa jabatan RT. Orang 5 tahun. Iya, udah hampir sama loh dengan Luar presiden. biasa. RW sorry. Ya, berarti karena masa jabatannya yang sama ya berharap sih siapapun nanti yang menjadi ketua RW berharap tidak sampai di situ ya perjuangannya ya. Benar. Kalau bisa sampai jadi presiden ya amin. Gitu ya. Siapa sih yang gak bangga ya kan? Nah apalagi kita nih ya Bu Hana sudah mewawancarai ya kan pada Iya, malam hari langsung ini. nih. Suatu Langsung saat nanti ya begitu nyampe di Istana Negara jangan sampai lupa sama kita ya. Berharap sih kita diundang gitu Kayaknya ya. enggak deh. Tapi saya yakin kok. Ya saya yakin karena saya kenal baik nih dengan tokoh-tokoh Taman Cipta Asri tahap 2 nih. Saya kenal betul dan saya rasa Ibu Rohana juga pasti kenal. Iya. Oke, gimana Ibu Rohana? Perasaan Ibu Rohana pada malam hari ini? Oh, kalau saya pertama nih kita melakukan live seperti talvo gitu Iya, kan. ini pertama kali iya, kan? Iya. Jadi setidaknya dengan seperti ini kita bisa langsung jadi warga seputaran Cipta Asri ini terutama di RW 21 ya. Jadi bisa langsung nih melihat bakal calon RW 21. Jadi langsung live. Iya, terus trik seperti ini juga terpikir karena masa pandemi ini. Iya, benar. Nah, kemarin kan kami sempat berpikir nih, kalau misalnya kita mau ngadain keramaian di luar, tentu kan ada beberapa resiko yang harus kita Iya, jaga ya. Makanya terpikirlah oleh Ketua RT kemarin membuat talk show semacam ini ya, biar agak-agak kekinian gitu ya. Jadi biar kayak di TV-TV gitu ya kan. Tapi kita emang masuk TV loh ini. Ini kita lagi masuk TV nih. Berharap besok kita diundang sama TV nasional ya. Amin gitu ya. Jadi nggak berhenti sampai di sini. Tidak berhenti sampai di sini. Ya kali-kali aja kan ini ditonton sama Deddy Corbuzier gitu kan. Tukul Arwana. Iya. Ya dari tadi kayak kita terus yang cuap-cuap ini ya. Nggak apa-apa. Pak beliau ini biar relax dulu. Nanti kalau udah relax ngomong ya. Karena saya lihat dari tadi masih gemetar nih. Udah nggak tegang lagi. Udah nggak tegang lagi. Kayaknya. Oke. Udah nggak tegang lagi. Baiklah para penonton yang saat ini tengah menayangi tayangan live pada malam hari ini ya, sesuai dengan janji kami, bahwasanya kami akan menjawab rasa pertanyaan Bapak Ibu semua. Oh, kamera di sini ya. Oke, kita lihat ke sini ya, jangan lihat ke TV. Ini kameranya di sini. Aduh, saya hampir lupa. Terlalu banyak kamera kita. Ini ada wartawan dari SCTV juga nih, ada TVRI, halo, ada Transmedia juga, wah luar biasa. Malah Seputaran Batam TV juga. nih yang belum hadir ya. Lagi menunggu. Lagi nunggu ya.
Nah, pada malam hari ini kita akan menjawab rasa pertanyaan daripada rasa penasaran ya. Rasa penasaran. Dari Jadi moderatornya ya yang ini ya, yang deg-degan ya. deg-degan, sama, Iya. saya deg-degan juga. Ini sampai merinding nih. Dari tadi setting ini udah merinding gitu. Iya. Namun kita sebelum masuk ke acara inti ya, tentu kita pengen berkenalan dong dengan siapa sih sosok yang ada di sebelah kita nih. Jeng 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 jeng. Dung, 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 dung. Karena saya dengar nih, ini kita bisik-bisik aja ya. Saya dengar beliau ini pengusaha loh. Wow. Pengusaha beliau ini. Pengusaha ya? Iya pengusaha. Cuma saya nggak tahu pengusaha apa ya. Pokoknya semuanya sekarang pengusaha. Dengar nggak sama beliau ya? Nah, bergerak di bidang bangunan. Hah? Waduh, bidang bangunan. Kayaknya ini memang bapak pembangunan ini. Bangunan ya. Iya. Oke, baiklah para penonton di rumah maupun di studio ya, tanpa berpanjang lebar lagi ya, kita persilahkan kepada beliau ya untuk memperkenalkan dirinya lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi hingga tertidur pulas. Pak, gitu ya. Notis ini. Berarti semua sudah penasaran kan? Nah, untuk Bapak Ibu di rumah atau yang sedang menonton tayangan live ini, nanti kita beri kesempatan ya Bu Hana ya untuk bertanya ya. Kita saring beberapa pertanyaan. Betul sekali, nanti kita saring beberapa pertanyaan yang sekiranya bisa kita Waktunya jawab. dibatasin atau gimana? Ini bisa sampai pagi nih. Waktu kan sebenarnya sampai jam 9, cuma karena kita tadi kelamaan di setting, jadi kita undur aja sampai jam 10 ya. Boleh, Tergantung siap. nanti permintaan netizen ya. Kalau misalnya netizen minta ditambo, bisa sampai pagi. Iya, tambo. Kita tambo. Tambo cek ya. Tambo. Serasu di bundokan doang ya. Nanti habis ini kita makan di Bondokan doang. Oh, besok lah. Mama udah makan ini. Jadi perlu kami sampaikan juga di sini bahwasanya kami sebagai moderator ya pada malam hari ini, nanti siapapun yang hadir di sini bersama kami ya, itu tidak bermaksud ada dukungan kepada siapapun ya. Ya Bu Hana ya. Benar. Di sini kita komitmen, posisi kami netral di sini ya. Kami hanya bersifat sebagai moderator. Moderator. Seperti himbauan yang kami buat di grup Facebook, bahkan di grup WA warga ya, bahwa siapapun nantinya yang sudah siap untuk menjadi calon ketua RW, silakan menghubungi kami ya. Nah, menghubungi Nomornya siapa? udah tertera. Ya, silakan hubungi Bapak Zulkarnain ya. So iya sekali Pak Zulkarnain itu ya. Nah, nomor handphonenya ada kan? Udah siap, udah mateng gitu, boleh langsung nelpon Pak Iya. Jul, kita atur jadwalnya. Tapi saya salut tuh sama beliau ini. Begitu informasi saya bagikan ya, langsung saya ditelepon, Pak Jul, saya daftar Pak Jul. Wah, itu luar biasa. Semangatnya itu yang patut. Benar. Tapi mau ngomong soal semangat, kayak saya ngerasa tersaingi nih, gitu ya. Alasannya? Semangatnya tuh luar biasa ya. Tapi tentu saya juga penasaran sih dengan sosok beliau ini, makanya nanti kita buka pada malam hari ini untuk sesi bincang-bincang ya. Benar, pastinya ketika beliau sudah merencanakan atau mempersiapkan diri untuk maju ke calon ketua RW, ya pastinya sudah ada trik gitu ya, apa yang menjadi latar belakang dan lain sebagainya. Nah itulah malam ini kita bedah ya. Namun perlu saya sampaikan kembali bahwasanya malam hari ini seperti tema yang kita sampaikan adalah mengenal sosok calon ketua RW 21 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung ya. Ini bukan kampanye ya Bapak Ibu semua ya, bukan ajang kampanye, tapi lebih ke mengenal sosok calon ketua RW. Namun untuk siapa nanti calon ketua RW-nya RW akan diumumkan secara resmi oleh panitia pemilihan pada tanggal 9 Februari 2000. Berarti ada beberapa hari lagi ya? Iya, beberapa hari lagi. Nah, jadi silakan nih bagi yang belum daftar segera mendaftar. Nah, kalau misalnya yang belum mendaftar juga mau ikut duduk bareng kita di sini boleh ya Bu ya? Boleh. Ya. Boleh banget. Boleh banget ya. Oke, kenapa? Sebelumnya nih kita punya sponsor. Oh Ada iya. sponsor di depan. Tapi ngomong ini apa ya? Hijau-hijau. Kasih tahu nggak ya? Coba. Kasih tahu Oh nggak ya? iya, acara malam hari ini disponsori oleh Delizio Coffino, kopi latte, choco hazelnut. Iya. Ini pas gak mulutnya nih? Saya agak-agak susah kalau ngomong bahasa Inggris sebenarnya. Coba saya ulangi. Nah, tahu nanti kan kita dipanggil untuk iklan juga ya kan. Benar. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Acara pada malam hari ini disponsori oleh Delizio Cofino, kopi latte koko hazelnut. Cia, pas nggak? Cocok. Udah bisa jadi minta iklan berarti ya. Kalau operator ada gangguan teknis. Berarti setelah ini ya, nanti kopinya diseduh ya. Ini juga sudah mulai kering nih. Baiklah Bapak Ibu, kayaknya sudah waktunya ya kita kasih waktu dan kesempatan kepada beliau ya untuk memperkenalkan diri ya. Oke, silakan Bapak Ibu di rumah atau yang di studio ya yang sedang menyaksikan tayangan live ini, kami kasih kesempatan ya Bu Hana ya kepada beliau untuk memperkenalkan diri ya. Secara singkat nanti kita akan bincang-bincang juga ya. Nah sekali lagi saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung di kolom komentar ya. Nanti yang bisa kami jawab insya Allah akan kami jawab sama-sama. Baik, silakan kepada Bapak JH ya. Nah, panggilannya sih JH, tapi saya nggak tahu JH itu apa ya. Mungkin waktu dan kesempatan kita beri kepada beliau ya, Bu Rohana. Silakan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara talk show ya. Iya. Dan tidak lupa selawat dan salam kita aturkan junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti yang sekarang ini. Perkenalan diri dulu ya, Pak Jul ya. Oke, siap. Nama saya Jasman Harahap. Alamat saya di Blok Gaharu, nomor 141. Punya 1 istri, 3 orang anak. 1 istri. 1 istri, 3 3 orang anak. Enggak kebalik ya? Enggak. Oh iya. Saya rasa Ibu juga nonton di rumah ya. Hati-hati. Jadi Bapak dari Blok Gaharu ya Pak ya. Nomor 141 ya. Pak Jasman Harahap ya, oke. Ada lagi Pak ya yang mau disampaikan? Mungkin riwayat perjalanan karir, perjalanan cinta barangkali ya mau cerita. Kalau perjalanan karir kita memang sebenarnya itu tidak ada. Kita memang dimulai dari Mic-nya agak nol. dekat. Dimulai dari nol, ya alhamdulillah mungkin rezeki ya diberikan oleh SWT kepada kita memang bisa mencukupi kehidupan kita gitu. Iya, amin. Itu aja dulu sementara Pak Jo, perkenalan dari saya. Itu aja ya. Untuk selanjutnya. Emang singkat ya. Tapi kan padat. Nah, ya. Tapi kalau saya lihat Padatin lagi. kayaknya Pak Jasman ini orangnya sedikit ngomong tapi banyak bekerja ya. Ini kalau saya sedikit ramal ya, gitu. Ya, tapi ngomong-ngomong tentu dengan latar belakang seorang pengusaha ya. Harusnya kan pengusaha nggak perlu capek-capek lagi lah mikirin ini tuh segala macam ya. Iya, Karena udah. segala sesuatunya terpenuhi. Udah Nah, apalagi terpenuhi. tadi beliau mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu dimulai dari nol ya. Dan tentunya itu dengan kerja keras juga pastinya ya. ya pastinya dari juga. Karena kalau saya pribadi sih sosok beliau ini kayak udah nggak asing ya di Taman Cipta Asri ini. Saya juga nggak asing nih. Udah nggak asing ya. Udah nggak asing. Cuman ya. Bertanya nampaknya. Oke, kita pasti pengen tahu juga dong apa sih sebenarnya ya yang menjadi alasan atau yang melatar belakangi ya. Ya Ibu Hana ya, Pak Jasman ini, Pak Jasman ya panggilannya atau Pak JH? Pak Jasman ya, oke. Yang melatar belakangi Pak Jasman ini kok terpanggil gitu loh hatinya untuk maju ke pemilihan RW 21 ini. Iya. Ya, karena yang kita tahu nih tugas dan peranan seorang RW itu bukannya sesuatu yang mudah ya. Waktunya Gitu. 25 jam Waktunya ya. Dari 24 jam ya. 25 jam. 25 jam. Kalau kata Pak RW yang saat ini menjabat nih 38 jam gitu. Wah, luar biasa. Nah, tentu kita ingin dengar dong dari Pak Jasman ya, apa yang sebenarnya melatar belakangi beliau sehingga membulatkan tekadnya untuk maju ke pemilihan ini. Maka calon RW ya. Iya. 21. Silakan Pak Jasman. Saya rasa penonton di rumah juga penasaran ya. Ini keringat juga ini ya. Iya. Oh, tisu. Aduh. Ya. Bismillah. Jangan tegang ya.
Kita malam ini santai aja, relax, ya. Jadi tadi pertanyaan tadi, apa sih motivasi seorang Pak Jasman gitu ya? Mm-mm. Yang memang waktunya Dekat mic. Mm-mm. sudah banyak, maksudnya dari segi waktu mungkin udah nggak cukup gitu ya Bu ya, karena kita seorang ya usaha di mana ya setiap harinya jam sekian, sebelum sekian, Mm. tidak ada berhentinya. Iya. Tapi apapun itu bagi saya tidak ada masalah, karena bagi saya kan waktu itu kita kan bisa kita bagi. Yang Iya, kedua, iya, iya. yang kedua memang ya dari hati yang paling dalam kita mengikutkan ikut mencalonkan diri sebagai calon RW ini. Mm. Yang membuat saya yakin adalah pertama saya adalah rumah saya di sini. Iya, iya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi kan Iya, gitu. betul. Nah, yang untuk membenahinya. Mm. Di mana kita tempat berkumpul sama keluarga tetap di sini. Contohnya aja seperti kita membangun rumah. Iya, iya, membangun rumah. Jadi kalau kita membangun rumah, Mm. di mana rumah kita itu harus sempurna. Mm. Seperti itu. Jadi selama ini kita kan ya masih banyak hal-hal atau yang PR-PR yang belum bisa dilaksanakan. Ya, mungkin dengan Bismillah, Bismillah, ya. akan berusaha sekuat mungkin, Iya. gimana biar ibaratnya rumah kita inilah ya, Mm. rumah kita kan RW 21 gitu kan, Iya. biar menjadi lebih bagus, lebih gimana saya bahasanya, lebih nyaman, Lebih nyaman, ya, lebih indah gitu lebih ya. indah, Iya. dirasakan oleh masyarakat. Mm. Jadi itu tadi itulah dasar kita itu untuk mencalonkan itu ya terpanggil dari situ. Terpanggil memang betul dari hati ya, Pak ya. Hati yang paling dalam. Luar biasa memang. Memang sesuatu tuh kalau sudah panggilan hati, panggilan jiwa ini susah untuk ditolak gitu ya. Dari hati yang paling dalam lagi. Iya, sama kayak kehadiran kita pada malam hari ini. Ini saya yakin nih, ini panggilan hati ini. Ya, itu aja ya. Saya segitu dulu. Ada lagi yang mau tanyain? Jadi memang luar biasa ya niat dari beliau ini ya. Padahal kalau dipikir-pikir kan segitu padatnya waktu beliau ya untuk menjalankan usahanya, masih berpikir juga untuk membangun suatu rumah yang indah. Beliau mengibaratkan Taman Cipta Asri tahap 2 ini sebagai rumah tadi ya. Nah, jadi Bagaimana rumahnya itu nyaman. nyaman, indah dan sedap dipandang mata tentunya. Masya Allah, luar biasa ya. biasa. Ya berharap nanti rumah kita juga dibuat indah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga berharap nih Bapak Ibu yang saat ini tengah menonton nih pasti mendoakan juga nih. Ya pasti ramai-ramai mendoakan Pak Jasman nih agar niat baik beliau terpenuhi, tercapai gitu ya Bu ya. Karena yang namanya panggilan hati, apalagi dibarengi dengan ketulusan, subhanallah betapa indahnya ketika nikmat itu benar-benar nyata di depan mata kita ya, sungguh luar biasa, masya Allah. Nah, tadi kan beliau mengatakan bahwasanya seorang pengusaha bangunan, benar nggak? Ya. Benar ya, pengusaha bangunan ya? Bangunan atau supplier bahan bangunan? Mempunyai toko bangunan. Oh, mempunyai toko Berarti bangunan. udah nyaplay itu. Udah nyaplay, kalau namanya bahasanya toko. Beberapa perusahaan. Iya. Ada berapa Pak toko saat ini? Saat ini toko kita ada 2, yang satu beralamat Di dekat mic ya? di Ruko Grand View ya, Grand View. Oh, satu di Ruko Grand View di depan. Di Blok Gaharu deh, Blok Gaharu. Boleh disebutkan nama tokonya Pak? Toko Pratama Mandiri Barelang. Toko Pratama Mandiri Barelang. Ya, itu di Ruko Blok Gaharu ya. Iya, nomor 17. Terus kemudian Yang kedua ada di Komplek Laguna Center. Komplek tepatnya Laguna depan Center. Greenfield. Itu namanya toko STP Paluta Sukses. Sama juga bergerak di bidang bangunan juga. OCP Paluta Sukses. Berarti beliau ini memang betul-betul bergerak di bidang pembangunan ya. Selain toko bangunan ada usaha lain nggak Pak? Ada usaha lain yaitu minimarket itu yang namanya Aksamat yang berletak di Blok Herba nomor 1. Aksamat. Aksamat luar biasa. Yang biasanya nongkrong-nongkrong itu ya. Iya. Itu. Oh, Benar. Oh
iya. Sering nongkrong-nongkrong. Karena saya dengar juga nih, ini selintingan saya dengar nih, beliau ini sangat aktif loh dalam pergerakan pemuda nih. Makanya tadi sempat saya sentil di awal terkait masalah semangat ya. Sebab kalau saya lihat dari segi usia nih, kayaknya usia beliau ini kan sudah nggak terbilang muda lagi ya. Iya. Sudah menginjak 3 Saya protes nih tahun kalau Anda mengatakan Anda masih muda, ya. Saya protes. memang Iya. sudah tua, tapi jiwa masih muda, Pak. Oh, tepuk tangan ya, luar biasa. Ini nih yang saya suka nih. Iya. Sosok pemimpin seperti inilah yang betul-betul energik dan semangat ya. Nah, berharap sih nanti yang kandidat berikutnya tidak kalah semangat ya dari Pak Jasman ya. Jangan mau kalah, nanti siapapun yang akan maju nantinya harus tetap menunjukkan bahwasanya dia adalah yang terbaik. Iya, benar. Ini adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta tentu kita harus jalani dengan penuh sukacita ya, benar ya, setuju ya. Nah, setuju. jadi apapun nanti ceritanya tidak boleh ada yang namanya gesekan-gesekan, baik antar calon maupun antar pendukung. Kita harus damai karena masyarakat Indonesia cinta damai. Juga kita satu atap ya. Iya, satu Iya, atap, setuju sekali. Jadi terkadang jangan pula gara-gara hal sepele ini nanti kita jadi ngericuh gitu ya. Iya, ricuh. Pokoknya saya yakin karena kebetulan saya juga di Taman Cipta Asri ini sudah berapa tahun ya? 2014, udah 5 tahun saya 5 tinggal di tahun, sini ya. ya. Dan alhamdulillah Taman Cipta Asri ini bisa dikatakan kampung yang aman, damai, nyaman gitu ya. Namanya Cipta Asri ya, artinya menciptakan Masih ada keasrian. suasana gotong royongnya. Betul, gotong royong. Terus apa lagi? Benar. Gotong royong kekeluargaan. Itu terasa sekali. Padahal dulu ya, kalau saya pikir-pikir nih, dulu kan saya pernah tinggal di kampung nih ya, di kampung tua lah. Ketika saya mau berencana tinggal di perumahan, saya berpikir kalau tinggal di perumahan itu warga-warganya cuek gitu loh. Karena saya pernah dulu pas baru-baru ke Batam 2007 ya. Saya ke Batam Bahasa tahun kerennya 2007. dulu gua gitu ya. Iya, saya berpikir seperti itu loh. Lo, gua gitu ya. Tapi begitu saya tinggal di Taman Cipta Asri ini, wah itu ternyata saya salah selama ini ya. Masih beda dengan yang lain ya. Masih beda dengan yang lain. Khususnya RW Iya. Keluargaannya, Dan itu gotong royongnya. dan itu tentu tidak lepas loh dari peran seorang RW pastinya ya. Benar. Ada RW, ada RT, Ada ada RT-nya, tokoh masyarakat juga. Nah, tentu juga dibarengi dengan kebersamaan tadi ya. Kayaknya saya betah nih tinggal di Cipta Asri ini ya. Silakan Bu Hana, ada lagi nggak yang mau ditanya? Atau kita coba tanya ke netizen di rumah. Saya cek komentar dulu ya. Coba kita baca dari awal. Di tadi saya belum baca nih komentar-komentar yang masuk nih. Coba Ibu Rohana mungkin bisa bantu. Yang pertama ada Ibu Marisa. Admin makan naikin ke pengumuman dulu. Silakan admin. Gimana caranya nih? Ya, jadi live ini biar enggak ini jadi dijadikan pengumuman. Oh bisa. Jadi pertama gitu, pertama. Jadi mungkin lagi dibantu teman-teman admin nih. Jadi admin juga membantu bekerja nih. Oh iya, Gimana? satu lagi nih, saya mau apresiasi loh dengan adanya grup Susu Seputaran Cipta Asri ini. Iya. Luar biasa. Ini sangat luar biasa ya. Membuka informasi, khususnya Cipta Asri informasi. ya. Terus perputaran ekonomi di situ juga berjalan. UMKM-nya memang berjalan lewat di situ. Iya. Kita akui. Kita kasih support yang Kita support juga tentunya untuk admin Seputaran Cipta Asri. Luar biasa. Saya lihat di tempat-tempat lain tidak ada loh hal-hal seperti ini. Jauh, tidak ada. kalau dibandingkan di tempat lain tuh memang sangat Iya. jauh. Contohnya aja nih Pak, contohnya kalau saya mau pesan makan nih, 15.000 udah bisa makan 4 orang loh, bahkan 3 kali makan loh. Udah dianterin lagi. Diantarin lagi depan pintu, Masya Allah, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan gitu, Masya Allah. Mungkin kalau kita di luar sana ya, kita harus pesan GoFood dulu kan, Ya. dan itu minim-minim 50.000 loh. Biasanya itu lebih mahal ongkirnya dan Betul, lebih mahal beli. ongkirnya. Benar-benar itu sangat benar. Memang untuk seputarannya bang luar biasa, Luar biasa, manfaatnya sangat banyak untuk khususnya warga Cipta Asri. Udah kita rasakan selama ini kan. Terima kasih lah kepada ibu admin ya. Ya pokoknya seluruh admin lah, terutama kepada pelopor ya grup khusus Seputaran Cipta Asri. Dan berharap nanti ke depannya jikalau Pak Jasman terpilih nih jadi ketua RW, nah PR Pak Jasman nih bagaimana caranya membangun relasi dengan admin-admin di khusus seputaran
Ya. Nah, nanti dipikirkan aja seperti apa. Sebenarnya saya udah banyak ide sih, ya kan Bu Rohana ya. Iya. Kita sebenarnya Ini banyak salah satu ide nih. ini salah satu ide kita sebenarnya. gitu kan. Cuman Kali kan? iya, baru pertama kali. Cuman kita nggak mau buka sekarang nih. Ya, oke lah sekarang kita free ya. Iya, Free sekarang free. ya. Kita kasih inilah pelayanan gratis gitu ya. Mungkin untuk saat ini mungkin. Untuk saat ini ya. Nextnya Kedepannya udah ada nomor telepon yang Iya, Iya. bisa dihubungi ya. nanti ada manajer juga pastinya. Kali-kali aja nih kita klop nih kan berdua ya. Apa lagi nih? Coba kita lanjut lagi ke komentar ya. Ibu Rohana itu ada siapa Bu? itu belum. Ada Pak Prianto, mantap Pak RT. Siap, terima kasih Pak Cikgu. Oh ya, di sini Bu Marisa juga memantau ya jalannya talkshow ya. Terima kasih Bu Marisa. Ada Bu RT Blok Nangka juga. Lanjut, siap Bu. Terima kasih Bu RT atas supportnya. Kemudian ada Pak RT Cemara memberikan jempol. Besar ya Terima jempol. kasih jempolnya Pak. Ya, terima kasih Pak jempolnya. Ternyata penontonnya makin bertambah ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Nah, ini ada harapan dari Ibu Sri Susana Susan yang isinya semoga terpilih menjadi RW yang bisa memajukan Cipta Asri lebih baik lagi, khususnya tahap 2. Amin. Amin, amin Bu. Ya, terima kasih ya buat Ibu Sri Susana Susan tadi Pak ya. Ya, kemudian ada Pak Hairul Umam MCU. MCU apa nih? Medical check up sih. Saya tanya MCU ini medical check up ya. Nama panggilan ya? Apa ya? Mencu gitu ya. Mohon maaf Pak RW, bercanda. TCA 2, wow. Kayaknya bakal jadi jargon ini ya. Wow gitu ya. Iya, wow ya. Lanjut saya bacakan lagi ya, Pak Heri Koko. Oh, tos mantap Pak Heri Koko. Ada Pak Riki pertama, wow. Nih ada Ibu Sophie Mustika Sari dari Grandville nih. Ya, itu dari Grandville tuh. Ya, kami pakai masker Pak nontonnya. Wih, luar biasa Bu. Luar biasa ya. Nih, jempol. Cuci tangan sekalian Bu, Ya. cuci tangan. Cuci tangan juga ya Bu ya. Ya buat para penonton juga ya kami selalu himbau agar tetap menerapkan protokol ya. Selalu menggunakan masker. Terus apa lagi Bu? Cuci tangan, dan menjaga jarak. jaga jarak. Seperti kita nih, kita Seperti jaga kan, jarak. Ya, kita jaga jarak ya. Kita jaga dan jarak. selalu menggunakan masker juga. Karena kita tetap menjalankan yang namanya protokol ya. Karena itu sama-sama menjadi perhatian kita bersama. Terutama pemerintah saat ini tengah gencar-gencarnya memutus mata rantai COVID-19 ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal COVID nih, ya sekarang kan belum betul-betul habis ya. Belum pulih. Tentu kan ini sangat-sangat berdampak ya kepada masyarakat kita tentunya. Nah kalau menurut Pak Jasman ya, ini menurut Pak Jasman nih, kira-kira pandangan Pak Jasman terhadap, bukan pandangan deh kalau kita bicara pandangan nanti panjang ya. Apa namanya itu ya? Menurut Pak Jasman ya, menurut Pak bentuk Jasman. sosial seperti apa yang akan diberikan dalam masyarakat terkait dengan dampak COVID-19 ini, sebagai gambaran misalnya seperti apa kira-kira? Memang masalah COVID ini memang bukan di kita aja, mungkin seluruh. Ya, mendunia ya, Pak, ya. memang ya betul, Mendunia. betul sekali. Memang efeknya sangat luar biasa, baik dari segi ekonomi, Iya, apalagi kesehatan tentunya kan, memang sangat menurun drastis. iya, Jadi kalau harapan saya memang kalau untuk memutus rantai dulu pertama sekali, ya tergantung kembalinya ke kita. iya betul. Seperti yang itu menyarankan kan satu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Itu harus memang kita patuhi sesuai yang diaturkan oleh pemerintah kepada kita kan. Iya, iya, iya. Memang kalau kita tengok kita lihat saat ini COVID ini memang menghantui. Iya, menghantui ya. Kayak serem kali gitu ya. Karena ini nggak nyata ya, nggak Iya, kelihatan kasat nggak kelihatan mata. kasat mata. Iya. Nah gitu. Itu yang jadi bikin, aduh, banyak orang memang sangat takut lah. Nah, tapi itu tadi itu kembalinya kita juga yang harus dari kita sendiri juga lah. Gimana caranya supaya COVID ini memang cepat hilang lah.
biar Iya. kita Berarti dimulai dari diri Dari kita diri kita sendiri ya, sendiri. dari diri kita Ah. sendiri. Heeh. Jadi gimana kita mau ngingatin orang lain mungkin kalau kita Kalau sendiri kita tidak sendiri, ya, kan tidak itu. mengikuti protokol kesehatan. Seperti kata orang tua kita, bagaimana kamu bisa menyayangi pasanganmu kalau kamu tidak menyayangi dirimu sendiri? sendiri. Ya. Kan kembali ke situ juga kan. Ya, luar biasa ya. Artinya kita memang betul-betul semua berawal dari hati kita ya. Iya. Mantapkan hati kita untuk memerangi ya namanya COVID-19 ini. Ya, sembari kita berdoa ya, semoga wabah ini segera Cepat berlalu berlalu. dan kita kembali ke dalam kondisi yang Yang senormal-normalnya. Karena memang terasa kali ya dampak ini, bahkan di semua kalangan ya, tidak mengenal mau dia konglomerat, pengusaha, kena semua. Semuanya tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu, benar sekali. Bahkan pemerintah juga sekarang tidak lagi gencar-gencarnya nih ya untuk memutus mata Memutus rantai. mata rantai. Nah, tentu pada kesempatan ini ya kita mengajak semua pemirsa di rumah, semua penonton di rumah, ayo sama-sama kita perangi yang namanya COVID-19 ini ya. Setuju? Setuju. Setuju ya Jangan semua. lupa, patuhi protokol kesehatan. Patuhi yang protokol telah dianjurkan kesehatan. oleh pemerintah. Karena pemerintah kita pasti mengajarkan yang terbaik Baik tentunya untuk kita, ya. Nah, itu tadi pesan dari Pak Jasman ya terkait dengan masalah COVID-19 ini. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya bacakan dulu ya di kolom komentar ya. Ada siapa lagi? Neneng. Masuk sudah suaranya. Oke, terima kasih Pak Heri Koko. Kemudian ada Pak Tumiran Baik, amazing. Terima kasih Pak Tumiran. Bu Rohana bantu siapa dong? Para penonton kita yang lagi nonton itu. Halo, ada Pak Deden Surya Ada juga. Pak Deden Surya, ada ada Pak Taryono juga Pak itu. Taryono. Ya, semoga dengan tayangan malam hari ini bisa apa namanya itu bisa menambah apa wawasan ya, lebih mengenal ya istilahnya, lebih mengenal lagi akan sosok calon ketua RW kita nantinya. Karena bagaimanapun ke depan kita pasti akan berhubungan dengan yang namanya RW pasti. Jadi ketika kita memilih ya tentu kita harus betul-betul mengenal dulu ya Bu ya, sosok-sosok. Nggak kenal Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. ngomong. Berarti kalau kita banyak-banyak menyayangi nih, banyak cinta juga ya. Iya. Nah, tapi cinta itu tidak hanya kepada pasangan ya, bisa cinta kepada teman, sahabat. Nah, bisa jadi ini setelah malam ini beliau ini ya jatuh cinta sama kita nih. Nah, besoknya kita diajak lagi ke acara yang lebih gede gitu Iya, kan. jadi ada yang lebih. Iya, Momen tertentu. momen-momen tertentu ya. Karena Kita tahu nih nanti dibuatin studio gitu. Iya, amin. Buat nggak perlu di rumah lagi nih, jadi punya studio sendiri gitu kan, jadi bisa digunakan. Iya. Luar biasa, amin gitu ya. Kemudian lanjut ke komentar berikutnya ya. Komentar mantap kali ketua. Terima kasih Pak Peldi Eka Putra. Wah, sudah ada 200 ini, mantap ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengisi kolom komentar ya. Oh ya, satu lagi nih Bu Rohana. Iya. Bapak Ibu juga di rumah kalau misalnya mau memberikan komentar boleh ya. Boleh, mau boleh. mengkritik juga boleh terkait Ngasih dengan masukan, mau ngasih masukan juga boleh ya untuk kegiatan ini. Oke, siap. Ya silakan ya Bapak Ibu di rumah yang saat ini tengah menonton juga kalau misalnya mau memberikan masukan, kritik dan saran juga boleh ya. Tadi juga ada yang memberikan kita masukan Bu. Saya baca tadi itu bagus masukannya. Sebentar, idenya bagus, kreatif. Ini dari Pak Syamsul ya, Pak Syamsul Effendi. Idenya bagus, kreatif, namun hostnya lebay. Kebanyakan guyonnya sehingga sesi wawancaranya delay lama. Ya, terima kasih Pak Syamsul ya atas saran dan masukannya. Ya, itu kami terima karena yang namanya kritikan itu adalah sesuatu yang membangun tentunya ya. Oke, lanjut tolong nanti di-share ya Bun, nggak ngikut dari awal. Nah, ini Bu ada komentar dari Ibu Ega. Ya. Ega
Oktabella, nanti tolong di-share dari awal ya. Boleh. Di-share. Mungkin nanti di setting gimana lagi itu bisa di atas maksudnya Oh, di iya. momen, karena Oke, mungkin oke. sekarang lagi belum diinikan. Ada Meli Hairani, LW 21 luar biasa. Terima kasih. Bukan Rohana Mele ya? Iya, iya. Ini Meli Hairani ya. Kemudian banyak nih yang mau kita sharing dan diskusi ya dengan Pak Jasman ini ya. Terkadang kan Bu Hana, namanya kita laki-laki kan, pastinya ketika kita mengambil suatu kesimpulan, suatu keputusan, pastinya kita sudah pikirkan dengan matang-matang ya. Nah, namanya laki-laki ya, saya laki-laki nih, saya ketika mengambil suatu kesimpulan itu, pasti saya udah yakin nih. Nah, tentu kita pengen tahu dong, apa sih yang membuat Pak Jasman ini yakin gitu loh, bisa menang dalam kontes pemilihan ketua RW ini. Seyakin apa sih gitu ya? Karena kita kan belum tahu juga nih debut calon lawannya nanti seperti apa kan. Tapi beliau saya rasa sudah yakin nih. Nah, tentu kita pengen tahu. Karena sesuatu harus yakin dari diri sendiri dulu ya Pak ya. Nah, Benar ya. jadi pengen tahu kita nih apa Bapak Ibu terima disimak baik ya. Apa sebenarnya yang membuat Pak Jasman nih yakin untuk menang dalam pemilihan ketua RW ini? Silakan Pak Jasman. Pertama-tama ya keyakinan kita itu memang pertama tadi dari diri sendiri kan. Yang kedua memang bukan kita yang meminta dan bukan juga keinginan kita sendiri. Iya. Ini murni dari dorongan ada beberapa warga khususnya Cipta Asri yang sangat kalau kita hitung ya sampai saat ini agak lumayan gitu kan. Dukungan Memberi gitu ya Pak dukungannya. ya. Jadi kita berarti kita seolah-olah kita memang sudah dipercaya mereka untuk memimpinkan gitu. Jadi maksimal bagaimana menjaga kepercayaan mereka gitu. Iya, jadi dari kita ya aku yakin tapi yang menentukan tetap Allah Subhanahu. Tetap Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya merencanakan dan berikhtiar ya, tapi yang hasilnya menentukan hanya Oh gitu ya. Oke, baik. Berarti memang di samping dari dalam hati tentu ada peran serta dari pihak luar juga seperti keluarga tentunya ya. Keluarga, kemudian sahabat. Terus saya juga pernah dengar nih dari Bapak Pendidikan ya, Bapak Ki Hajar Dewantoro ya, kalau nggak salah. Pasti pada ingat kan yang pertama Ing maju mangun karso. Nah, jadi sosok seorang pemimpin itu ada 3 beliau mengatakan. Yang pertama itu ing maju mangun karso. Apa artinya? Ayo, ada yang tahu nggak yang di rumah? Saya mau tanya dulu yang nonton nih. Ada yang tahu nggak artinya ing maju mangun karso seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Nah, jadi ing maju mangun karso itu maksudnya di depan dia memberi contoh. Nah, jadi menjadi seorang pemimpin itu bagaimana dia bisa memberikan contoh benar ya? Iya betul, ing maju di depan ya. Memberikan contoh di depan, pemimpin yang baik tentu pengikutnya juga baik dong. Seperti dalam maaf kata ketika umat muslim ya sholat, pasti kita mengikut pada imam. Ya. Kemudian yang kedua ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Oh itu kamera tuh situ kita. Oh iya. Kita dari tadi lihat TV ya. Yang pertama tadi ing madio mangun karso, kemudian yang kedua ing ngarso sung tulado. Pernah dengar nggak? Ing ngarso sung tulado. Nah, jadi di tengah itu, di tengah dia bagaimana caranya bisa memberikan ide-ide. Jadi seorang pemimpin itu memang ketika perannya dia di tengah itu harus bisa merangkul juga nih, entah berupa ide, memberikan semangat dan motivasi tentunya ya. Nah kemudian yang terakhir, tadi yang pertama apa? Ing madio bangun, ingar susung tulado, kebalik saya loh. Ingar susung tulado, ing madio bangun karso. Yang ketiga adalah tut uri handayani. Nah artinya dari depan dia memberikan dorongan, motivasi gitu ya. Nah itulah yang selama ini saya pegang ya, sosok seorang pemimpin itu ya. Dan alhamdulillah kalau saya bicara perjalanan, saya juga pernah jadi bendahara di kelas, saya pernah menjadi ketua kelas, saya pernah menjadi ketua OSIS juga, bahkan di kuliah kemarin saya pernah menjadi gubernur BMFKIP juga. Nah kebetulan mungkin sahabat saya juga nonton di sini ya, Budi Hidayat,
Bu Hidayat juga sekarang menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Taman Cipta Asri tahap 1 ya. Iya, satu. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini sudah kering loh tenggorokan nih. Apa enggak ada gitu ya? Tadi kan sudah promosi loh. Ini mana minumnya nih? Oh, sudah disiapkan sama panitia. Luar biasa. Jadi ini ya Delisio Cafino ini ya. Cafino. Coba. Aduh. Mantap sekali. Rasa. Jadi udah bisa diminum nih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buka masker ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manisnya pas. Kalau bicara soal rasa ya susah sih diungkapin dengan kata-kata ya. Iya. Itu hanya dengan perasaan saja Hanya dengan ya. perasaan sama halnya dengan cinta ya. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi buat para penonton di rumah nih, mungkin bisa nanti sesekali coba nih Delisio Cafino kopi latte Choco hazelnut. Choco atau koko? Saya ulangi ya. Delisio Cafino kopi latte Choco hazelnut. Ya. Ya, terima kasih ya buat tim ya. Iya. Ini maksud saya panitia, maksudnya tim dari Talkshow ini ya yang sudah menyiapkan luar biasa udah ya. Semoga sih setelah ini nasi padang nanti datang ya. Amin. Oke, barangkali kami masih nunggu ya pertanyaan dari penonton di rumah ya. Kebetulan saat ini hadir bersama kita Pak Jasman Harahap. Nah, beliau adalah salah satu bakal calon ya. Kenapa kita katakan bakal calon? Karena beliau juga belum mendaftar dan belum diumumkan resmi oleh panitia pemilihan ketua RW. Nah, jadi Pak Jasman ini adalah salah satu ya Bu ya bakal calon untuk ketua RW nantinya. Jadi ada beberapa pertanyaan ini, apakah Pak Jasman ini calon tunggal atau ada masih ada calon-calon yang lain? Ini ada beberapa ada yang nanya pertanyaan. juga. Ya. Sama dengan Ibu Astrid juga, Ibu Astrid Islami. Iya, Bertanya iya. juga calonnya apakah siapa saja, apakah Pak Jasman aja. Jadi sama dengan pertanyaannya gitu. Oke, jadi kita luruskan di sini yang hadir bersama kita pada malam hari ini adalah bakal calon ya, Ibu ya. Nah, itu perlu kita luruskan karena kita pun belum berani ya mengatakan ini calon. Kenapa? Kita Itu juga belum mendaftar. belum daftar juga satu. Yang kedua juga itu wewenang dari panitia pemilihan. Kita pun Jadi ini bakal calon ini ya. bakal calon ya, karena ini pun merupakan bentuk sosialisasi kita ya. Kemarin juga kita sudah sosialisasi sih dengan panitia kan, dengan rencana ini dan alhamdulillah juga panitia pemilihan menyambut baik ya, karena ini juga bentuk sosialisasi ya, seperti itu. Saya rasa terjawab ya. Kalau untuk ada berapa yang menjadi bakal calon, memang oh ya per hari ini ya yang sudah mendaftar di kita untuk acara talkshow ini sudah 2 ya Bu ya. Oh iya. Nah tadi Pak Hidayat juga sudah mendaftar loh. Oh sudah mendaftar. Oh Pak Hidayat juga. Jadi The next Pak Hidayat. The next Pak Hidayat. Tadi Jadi mungkin yang lagi nonton ada yang mau ini juga mencalonkan diri. Boleh tanggal kok. berapa? Sampai tanggal 7 ya Pak ya. Terakhir ya. Para penonton. Tapi ini ya, harus warga Taman Cipta Asri tahap 2 Iya dong. dong. Nah, ya. Tapi Bapak Ibu juga yang tinggal di Taman Cipta Asri tahap 1 ini kan di grup khusus Taman Cipta benar, Asri. iya. Kalau mau bertanya juga boleh barangkali. Boleh. Ya. Selagi pertanyaan itu sesuai ya. Pertanyaan dalam artian maksudnya gini. Jangan pula ditanya Pak udah makan belum gitu ya. Nanti gak enak ya sama Ibu Jasman yang nonton di rumah ya. Ini Ibu tahu gak nih Pak hadir Ibu malam hari ini? nonton nggak nih? Mana Ibu? Coba sapa Ibu dulu, Ayo sapa Ibu dulu. Ya, sapa istri Pakai bahasa kasih sayang lah. Kalimat yang menyentuh lah. Saya pengen dengar kayak mana sih Pak Jasman ini orang yang romantis. Jadi biar kami belajar gitu. Sebentar, kita sambut. Baiklah para hadirin di rumah, mari kita saksikan. Iya. Nggak apa, nanti kan ditonton lagi, silakan Pak. Kita saksikan seorang Pak Jasman menyapa Ibu Jasman di rumah. Silakan Bu, Pak. Coba gimana? Halo Mah, lagi ngapain Mah? Cia. Jadi minta dukungannya nih dari istri dulu nih. Oh. Sudah tadi kan, Gitu kan. sebelum berangkat tadi kan sudah minta dukungan. Doa dukung Tidak harus istri. dari
Karena Oh, iya. sebenarnya ada pepatah mengatakan suksesnya suami Dibarengi dengan Tidak lepas dari peran serta peran istri. istri. Itu berarti kalau saya sukses, itu karena istri saya. Iya. Oh, Mama nonton nggak di rumah ya? Makasih ya, Ma, sudah buat Papa sukses. Maksudnya sukses tampil di acara ini gitu ya. Oh ya, Bu, saya mau kasih tahu sesuatu nih. Jadi tadi ya Bu ya, ketika pengumuman sudah kita buat, Iya. ada salah satu nih, kayaknya fansnya Pak Jasman loh. Wah. Ternyata diam-diam Pak Jasman ini punya fans ya. Beliau saya sendiri nggak tahu loh siapa fans. beliau ngirim video sebenarnya ke saya. Wah, ini luar biasa. Mungkin bisa Sebentar. ditampilkan? Tapi ntar dulu, ini penonton kita masih berapa nih? Masih 100. Tunggulah naik dulu sampai 200 loh. Karena tolong ya buat Bapak Ibu di rumah yang saat ini tengah menonton jangan ditutup dulu ya. Karena habis ini kita akan Ada pertanyaan nih. Mana ada Dari nanya? Ibu Ega Oktabila. Coba dibacakan, Bu. Ada talk show dengan bakal calon selanjutnya. Iya, pasti ada. Jadi mungkin malam ini yang tampil Pak Jasmannya. Jadi next calon yang akan tampil juga kita undang nih Kita ke undang. sini. Iya. Pastinya kita nunggu konfirmasi dari beliau ya. Jadi udah ada tertera nomor di situ, Nomor jadi boleh handphone. langsung dihubungi. Karena kalau kita yang ngundang Bu, kita pun nggak tahu nih siapa yang Siapa, bakal maju kan. Nah itu Iya, benar-benar. makanya kami tampilkan nomor handphone. Jadi siapa yang sudah siap boleh menghubungi Boleh, kita ya. iya, Sama-sama kita Karena tampil sekarang nanti. belum ada manajer kita ya. Kita belum punya manajer, Iya. jadi langsung aja ke Langsung. ke Pak Zulkarnain tadi Iya, ya. benar. Nah ada lagi yang bertanya nggak? Nah lagi jangan mana ya karena habis ini saya lanjutin lagi. Tadi ada satu sosok yang ngaku fans beratnya Pak Jasman. Nggak tahu tadi beliau sih ngirim video sebenarnya, cuman karena tadi ada kesalahan teknis jadi saya nggak putar videonya. Coba kalau kita putar suaranya barangkali Kenal. Pak Jasman kenal kira-kira. Coba boleh dikasih ke Boleh, Pak Jasman boleh, itunya boleh. Bu. Coba kita putarkan ya. Kira-kira Pak Jasman kenal nggak? Oh Pak Jasmannya deg-degan ya? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ruliana Nahampun, istrinya Pak Jasman Harahap. Terus terang saya katakan ketika suami saya Pak Jasman Harahap berikhtiar dan Menunggu nih, menunggu. untuk menjadi ketua RW 21, saya sebagai istri sangatlah mensupport beliau dengan kasih sayang. Saya bangga menjadi bagian dari hidup beliau. Tetap semangat suamiku. Mantapkan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Benar nih Pak, orang rumah. dan semata-mata untuk membantu sesama warga Taman Cipta Asri tahap 2. Saya, anak-anak mencintaimu lebih dari hari ini dan hari-hari sebelumnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kira-kira ayo? Oh iya, ternyata. Hafal dengan Iya, hafal Suaranya ya. ya, hafal suaranya. Iya. terima kasih. Terima kasih, memang dukungannya mudah-mudahan ya ke depan ya. Amin. Apa yang dijanjikan kita berdua itu ya akan kita laksanakan kalau kita memang diberikan amanah oleh warga Cipta Asri tahap 2 ya. Ya, amin. Terima kasih banyak Mah dukungannya. Jadi tadi coba operator bisa nggak videonya diputarkan di depan kamera? Biar penonton di rumah juga bisa sambil lihat. Jadi tadi Ibu Jasman juga mengirimkan pesan dukungan kepada kami ya. Yang intinya sih Ibu sangat-sangat bangga ya dengan sosok Bapak yang pekerja keras,
hatinya lembut, penuh dengan cinta dan kasih sayang ya. Artinya nyambung kan dengan apa yang beliau sampaikan tadi. Iya, Nah, memang segala sesuatu ini dimulai dari nol. Dan pesan yang paling menarik dan menyayat hati saya sampai Iya. merinding. Pesan cinta dari istri, bahwasanya istri dan anak-anak Pak Jasman mencintai Pak Jasman lebih daripada hari ini dan sebelum-sebelumnya. Itu luar biasa ya, cinta seorang istri untuk Pak Jasman. Nah, tentu ini bisa menjadi motivasi yang luar biasa buat Pak Jasman gitu ya. Nah, saya harap setelah ini sampai merinding loh Bu. Sampai merinding nih, Masya Allah. Setelah Dari ini hati ya dari hati ya. Nah, harusnya tadi saya tayangkan video nih, cuman karena ada gangguan teknis tadi jadi saya nggak bisa show videonya. Mungkin Pak Jasman juga masih ingat kan ukuran baju ibu ya? Sip, Pak, tentunya. Sepatu ibu ya. Ya itu aja sih paling, nanti selebihnya diatur aja lah gitu ya kan. Atau barangkali Pak Jasman udah lupa ya Bu ukuran sepatu kita Bu. Nanti di belakang layar. Oh di belakang layar ya. Yang enak juga Bu sama pendukung beliau Bu, kita diam-diam aja ya. Tadi ada pendukung nih dari ini tetangga kita nih. Ya siapa? Ketua RT-nya Oh, Blok F. Blok F. Pak siapa nih? Pak Ritonga ya kalau tak salah ya. Nah, Blok Iya, benar F. ya? Blok F. Nah, Pak Yani kan? Pak Sekilas Tulang. Yani ya. Ya, Ya, Pak Yani. Pak Yani. Tuh memberi semangat nih buat Pak Jasman. Memang Pak Yani itu kan ya saudara kita juga. Oh iya. Nah, saudara. iya. Pak Ritonga, halo. Selamat menonton Pak Ritonga. Ya, belakangnya Pak Ritonga ya, di belakang. Saya manggilnya emang Ritonga. Itu nggak ya? Oh ya ini ya Pak Jasman saya dukung full 1000%. Pak, persen itu 100 Pak. Kalau 1000 itu per mil. Tapi ini dukungan yang berlebihan ya, berharap sih emang betul-betul jadi nanti ya. Amin, 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 amin. Ya silakan para penonton, ini belum ada yang nanya loh dari tadi nih Bu ya. Coba apa kita yang ketinggalan ini ya, ketinggalan komentar ya, coba saya baca lagi. Wah ini Ibu Marisa nih malah curhat pula di kolom komentar nih. Apakah Ibu Marisa juga calon nih? Bisa ditunggu nih Ibu Marisa. Janganlah nggak malu. Maju terus pantang mundur ya. Siap. Bunda Nisa maju terus pantang mundur. Terima kasih Bunda Nisa. Bunda Nisa ini cita asri tahap 2 ya. Iyalah. Nah ada Ibu Rahmi Hasibuan juga yang saat ini sedang menonton ya. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Rahmi. Kemudian kita juga pengen korek-korek nih ya Bu Rohana ya. Kalau kita mengingat dengan masa atau lamanya menetap atau tinggal di sini, karena tadi beliau juga mengatakan punya toko juga ya di mana Laguna ya. Laguna Center. Laguna Center. Tapi home base-nya di emang Cipta Asri ya Pak ya. Nah ini Pak Jasman ini sudah berapa lama sih Pak tinggal di Cipta Asri ini Pak? Kita tinggal di Cipta Asri dari tahap 1, kita juga pernah tinggal di Blok D, tentunya di nomor 184. Oh pernah tinggal di tahap 1 di Blok B ya? Kontrak dulu Pak. Oh ngontrak, itu tahun berapa Pak? Tahun 2009. Oh 2009, oh 2009 berarti itu 2 tahun saya di Batam. Iya. Iya kan? Tapi waktu itu emang rumah belum ada ya Pak ya? Belum punya, kita memang baru menikah, tinggal di Blok D. Benar-benar dari nol ya. Betul-betul dari nol. Kontrak, alhamdulillah kita di dan pada akhirnya Tuhan juga memberikan rezeki lebih lagi. Iya Tuhan memberikan rezeki ya. Diberikan yang terbaik lah. Ya kita harus syukuri yang diberikan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Coba mic-nya agak gangguan Pak. Coba cek. Oke, nanti yang terus apa ya? Oke. Oh berarti dulu Pak Jasmani sempat ngontrak juga ya Bu ya di Setelah menikah itu baru kita merantau gini Pak ya atau gimana Pak? Iya memang kita oh merantau. jadi setelah menikah merantau. Enggak Bu, kita memang nikahnya memang di Oh, kampung. Tapi kita memang udah balik lagi.
Oh, Ngontrak nikah, lah jadinya nikah di ya. kampung. Kampung kita di mana, Pak? Kampungnya tepatnya di Gunung Tua. Di Itu Gunung Sumatera Tua. Utara. Oh, coba disapa dulu Pak. Barangkali yang nonton ini ada Halo, dari harga Gunung Tua. pakai bahasa kampung coba Pak. Saya pengen dengar. Boleh juga ya. Ah. Halo dongan-dongan, nama nonton studio di acara dukung tu kita. Harap maju. Ah. Tahu gak artinya? Saya taunya harap maju aja sih. Saya tahunya gitu, Iya. harap maju. Harap maju. Memang lagi maju. Harap gitu maju kan. atau harap maju? Harap maju gitu ya. Oh, iya. Nah, ini kita ada Pak Uka-Uka nih. Ini Pak RW lagi nonton nih. Oh, PRW. Aduh, assalamualaikum Pak RW. Ditunggu ya Pak RW, komentar Pak RW. Siap-siap ya. The next ya Pak Hidayat akan duduk bersama kita di sini ya. Tadi beliau sudah mendaftar loh Bu Rohana. Wah, Sudah- udah juga. Jadi Iya. next Pak Hidayat. Ya, cuman untuk jadwal kita coba susun dulu ya. Kalau enggak besok malam mungkin di Selasa malam kali ya. Karena kebetulan kita juga ada jadwal sih di luar ya Bu ya. Iya. Besok saya ada manggung juga. Oh. Manggung di kamar mandi Pak. Oh iya. Ya gitu Pak Hidayat ya, terima kasih Pak tadi sudah dengan semangat luar biasa juga langsung daftar kepada kita ya untuk mengikuti talk show selanjutnya ya. Tinggal kita prepare aja waktunya. Silakan. Kita lanjut tadi kan. Ya tadi lanjut kan lagi. Sampai di kan dari tahap 1 kita kan 2009 pindah ke tahap 2 itu 2000. Jadi kita itu 2009 masih ngontrak di tahap 1 dan 2010 kita pindah ke tahap 2. Jadi alhamdulillah kita di tahap ini udah hampir 10 tahun lah. Udah Lumayan 10 jauh tahun juga. ya. Udah 10 tahun kita di tahap 2. Alhamdulillah memang rasanya nyaman untuk tinggal di tahap 2 ini. Iya. Jadi dalam jangka waktu 10 tahun pastinya kan sudah banyak nih bentuk sosial yang diberikan oleh Pak Jasman. Iya. Ya, tentu kita ingin tahu dong apa aja sih yang pernah Dilakukan. yang pernah dilakukan atau dibuat oleh Pak Jasman ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit Pak. Atau barangkali yang masih kita rasakan hingga saat ini ya apa? Kadang kan entah berupa fasilitas kita kadang tahu gunakan tapi kita nggak tahu itu asal muasal dari mana, dari siapa gitu ya. Silakan Pak Jasman. Pertama kali kalau di sosial kita memang dulu itu mulai dari berawal dari di Herba. Oh di Herba ya. Karena dulu kita memang punya usaha juga di Herba. Oh ya di Blok Herba RT 05. 05 Pak Umam ya. Jadi kita berawal dari situ ya kita bisa ya membantu lah dalam arti ya pembangunan awal Pasum Tahap Herba itu memang kita banyak berkontribusi lah. Oh berkontribusi untuk Pasum Blok Herba. Itu tapi di awalnya Pak ya. Tapi waktu itu RT-nya siapa Pak kalau Bapak masih ingat? Kita masih bersama Pak Surya. Oh Pak Daden Surya ya. Kolaborasi. Oh ya kebetulan beliau kemarin baru habis masa jabatan ya diganti sama Pak Hairul Umam. Pak Hairul Umam ya sekarang ya. Berarti Pasum Blok Herba itu juga ada sumbangsi dari Pak Jasman ya? Ya tapi bukan berarti kita mengklaim. Kita Ya tuh betul ya. Nah, kita ikutlah berpartisipasi di situ. Gitu. Sebelum Ya. kita mengorek ya belakang. Iya betul dan saya tahu juga sosok beliau ini memang tidak pernah ibaratnya sini Pak Birganti tidak pernah apa yang sudah dikeluarkan Kita itu berbuat, harus iya. sampai Iya. dia kalau kata pepatah tangan kanan tangan memberi tangan kiri tidak tahu gitu ya Seperti itu Pak Zul. iya tapi saya yakin kok ketika kita bisa memberikan ikhlas Allah tuh nggak tidur pasti Allah akan membalas dengan berlipat-lipat gitu ya. Amin. Karena yang namanya rezeki itu tidak hanya berupa materi loh. Betul. Contoh pada malam hari ini nih saya punya partner Ibu Rohana itu rezeki juga buat saya dan kita nggak tahu juga dengan duet kita pada malam hari ini besok kita ditelepon oleh IO Iya. untuk membawakan acara gitu kan. Bisa jadi. Nah, saya kenal Pak Jasman juga malam hari ini itu juga merupakan suatu rezeki juga nih. Ya, Betul ya. Kali-kali aja besok Pak Jasman buka cabang baru ya Bu ya. Iya. Buka toko baru. Kita dipanggil untuk ngurus semuanya kan. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki lagi kan itu. Cek 1 2 3 1. Gitu ya. Nah, gitulah asal muasalnya kita itu.
Terus ini Pak, untuk karyawan kita nih Pak, ada berapa orang karyawan Pak? Tadi saya lupa nanya sih di awal tadi. Untuk karyawan kita sampai saat ini sekitar berjumlah 20 orang. Oh, 20 orang. Usaha beliau ini memberikan lapangan kerja. Lapangan pekerjaan juga. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, beliau masih bisa Masih nih bisa eksis, memberikan kontribusi. Ya masih kita bersyukurlah masih bisa ya sekedar memberikan pekerjaan ke orang lain yang bermanfaat begitulah. Iya. Apapun kondisi sekarang, saya pikir ya harus saya nggak boleh saya memberhentikan mereka. Iya betul. Kayak gitu. Selagi saya masih mampu, Masih mampu, kira-kira ya. masih cukup, ya kita harus memang gandeng mereka terus. Karena kita memikirkan juga mereka punya keluarga. Dia punya keluarga juga. apapun resikonya kita masih tetaplah mempekerjakan jadi- mereka. Memang udah berat sih untuk saat ini, Udah tapi berat, apapun ya. itu kita bergantung kepada yang di atas, rezeki pasti ada. Ya amin. Udah mulai terasa juga ya tiupan angin gitu ya. Oh. Pak Jasman ini tidak memikirkan dirinya sendiri, Tidak. tapi masih memikirkan nih Banyak Iya. orang lain. banyak orang yang bergantung sama Pak Jasman nih dengan usahanya Pak Jasman ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Bahkan ini saya dengar-dengar juga nih dari beberapa karyawan beliau. Kebetulan tadi beliau menyebutkan toko di sini kan. Dan Iya. itu Bu, saya sering belajar situ Bu. Oh. Nah, saya pernah juga dengar dari beliau mengatakan bahwasanya Pak Jasman ini bukan hanya sekedar atasan ya. Bahkan beliau tidak pernah menganggap karyawan itu adalah bawahannya, tidak pernah. Ini real loh pengakuan dari karyawan Bapak. Nah, mungkin mereka juga nggak pernah cerita ke Bapak ya. Tapi saya dengar sendiri. Beliau ini menganggap mereka itu saudaranya, keluarganya. Ya, seperti keluarga ya, Pak, Benar ya. Benar Pak, itu sangat benar. Karena saya pernah merasa saya itu adalah sebagai bos di dalam usaha. Betul. Kalau kita merasa sebagai bos, itu jarak kita dengan Ada batasan, Itu ada batasan gitu ya Pak nantinya. ya. kalau kita di situ enggak, kita bersifat kekeluargaan semua. Jadi nggak ada jarak antara karyawan dengan bos, itu nggak ada. Itu yang kita terapkan selama ini. Iya. Alhamdulillah kita. Alhamdulillah ya. Saya mendengar cerita ini Bu, jadi ingat sosok sahabat saya. Nah dulu sahabat saya ini membangun suatu perusahaan dan alhamdulillah perusahaannya itu besar, maju berkembang pesat. Saya nggak usah sebutkan namanya. Ini real saya cerita ya. Nah karena masa pandemi ini perusahaannya tutup, kena dampak. Iya. Nah dan tentu sebagai seorang owner harus memikirkan karyawannya yang sekian puluh orang, sementara kontraknya kalau nggak salah waktu itu masih bersisa 3 bulan ya kontraknya. Nah, terus yang saya salut dari beliau ini, beliau sama seperti Pak Jasman ini, tidak pernah menganggap bahwasanya karyawan itu adalah anak buahnya, tidak Iya, pernah, tapi lebih ke rekan kerja, partner kerja. Betul. Jadi nggak ada batasan. Iya, jadi nggak ada Batasan, batasan. tidak ada batasan Bahkan kalau saya lihat juga hari-hari, kebetulan saya juga pernah main ke kantor beliau, maaf kata rokok pun ibaratnya duduk bareng, rokok satu bungkus bersama. Iya. Itu. Jadi apa yang dimakan yang dimakan sama karyawan itu juga yang dimakan sama Iya, sahabat saya ini. Jadi sama, tidak ada yang membeda-bedakan di situ ya. Nah dan alhamdulillah begitu perusahaan tutup, yang mana sahabat saya ini memikirkan bagaimana cara dia membayar sisa kontrak karyawan ini yang 3 bulan. Bayanginlah satu orang aja berapa dikalikan sekian puluh orang gitu kan. Nah dan akhirnya karena rasa persaudaraan tadi dengan inisiatif sendiri rekan kerjanya ini atau karyawan ini langsung mengambil selembar kertas dan membuat pernyataan sendiri bahwasanya mereka menerima sisa kontrak 3 bulan tanpa bayaran sepeser pun. Itu sungguh sangat luar biasa. Nah, namun karena setelah itu memasuki bulan Ramadan, ya sahabat saya ini juga memikirkan karyawannya tadi atau rekan kerjanya juga punya keluarga. Nah, sampai sahabat saya ini rela menjual mobil kesayangan, Memang sangat betul Pak Jo. dijualnya mobilnya, itulah digunakan untuk membayar gaji karyawannya Luar tadi, biasa, ya. dibayar meskipun nggak full ya, tapi setidaknya adalah bentuk hadiah yang disuguhkan kepada keluarganya di rumah, karena karyawannya ini juga punya keluarga juga di rumah. Dan beliau rela jual mobil kemudian beli motor. Nah sekarang beliau pakai motor sih. Itulah, saya juga banyak belajar dari sahabat saya. Makanya Sebenarnya ketika kalau di ini kan kalau udah dengan rasa kekeluargaan Iya. itu sebenarnya dikasih sebentuk apapun mereka tidak menilai dengan Tidak menilai. dengan itunya. Tapi Mereka memang Iya. kalau dianggap keluarga mereka ada sangat senang sekali ya kan. Ajak duduk, kadang-kadang duduk bersama gitu. Jadi mereka udah senang gitu. Iya.
itu tadi karena memang kita nggak membatasi antara rekan kerja dengan bos. Ini ibaratnya Iya. gitu kan. Kita anggap semua sama, baik ya di mana tempatnya itu kita samakan semuanya. Tidak ada kita beda-bedakan. Iya. Iya, kita fasilitasi. Berarti kalau kita kaitkan lagi dengan pemilihan RW ini, ketika beliau nanti terpilih sebagai menjadi ketua RW, tentu ya bagaimanapun beliau tetap merasa bahwa beliau adalah masyarakat biasa juga ya. Iya, seperti itu. Iya betul. Jadi tidak ada batasan. Kadang Tidak ada kan, batasan, tidak ada. jangan sampai orang beranggapan, oh Pak RW susah dijumpai, oh mentang-mentang RW ya. Iya. Enggak seperti dulu gitu kan. Dulu. Bukan sekarang ya, Pak RW nonton loh, hati-hati Bu. Bukan maksudnya Pak RW udah menjadi yang di nih. kampung. Setelah- Sama kayak RW saya di kampung Bu. Gak usah RW, deh, RT ya susah kali di rumah Bu. Namanya kita di desa ya Pak ya. Bagi kalau musim panen, kita harus ke sawahnya itu untuk minta stempel dan tanda tangan. Ya sih, jadi apapun itu ya berharap Pak Jasman tetap menjadi diri sendiri ya Pak ya. Pak Jasman yang disenangi, Pak Jasman yang dikagumi, Pak Jasman yang selalu rendah hati seperti yang Ibu tadi katakan, penuh cinta, kelembutan dan kasih sayang gitu ya. Aduh, kok malam ini saya malah mendapat banyak pembelajaran. Mau nangis sama gelar mata loh. Iya. Terharu Pak ya. Juga iya. Terharu. Inilah makna daripada sharing ini ya. Jadi kita dapat pembelajaran juga, apalagi ya saya pribadi juga karena saya juga kalau bicara rumah tangga ya Bu ya, saya masih baru juga. Dan saya pun banyak belajar juga dari teman-teman saya, sahabat saya, dan saya juga berterima kasih nih kepada sahabat-sahabat saya yang senantiasa memberikan saya masukan. Nah, apalagi kondisi saat ini nih, kita semua kan merasakan goyahnya iya. nih. Jadi adanya sahabat di sekitar kita, keluarga kita itu menjadi sesuatu motivasi buat kita semua. Betul. Apalagi kita di blok ini ya. Saya yakin juga di blok-blok lain pasti ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Karena yang namanya masyarakat tentu hablum minanas dan hablum minallah harus betul-betul dijaga. Ya, itu sih harapan kami nanti buat Pak Jasman ke depannya ya. Nah, kemudian tadi lanjut Pasum Blok Herba, terus selain itu ada lagi Pak? Dan itu untuk yang kita sih memang kebanyakan bergerak di bidang olahraga ya Pak Jus. Oh olahraga. Karena kita memang kan di Karang Taruna juga, Kelurahan Tembesi kan. Jadi kebanyakan kita yang memang bergerak di bidang olahraga. Yang dulu kita buat yaitu yang pertama ya. Yang pertama. Turnamen futsal antar RT kita. Oh turnamen, iya saya ingat itu ya, turnamen futsal antar RT 2 tahun. Iya. Dan alhamdulillah kan kita sukses juga. Iya. Habis Terus? itu kita buat lagi yang lebih besar lagi waktu itu. Oh, wow kan? Yang wow gitu ya. Yang wow ya. Itu kalau nggak salah itu Open Batam ya. Pertamanya sih kita buka untuk Open Kelurahan. Tapi pada akhirnya jadi Open Batam. Oh yang kita buat di lapangan Di taman lapangan yang paling besar dulu kan? depan ya. Oh. Pom bensin dulu. Oh, yang yang di pom bensin. futsal, yang Iya, futsal saya ingat. itu ya. Nah, waktu itu saya masih sekretaris di sini. Iya. Nah, Baru yang ketiga, ya ini yang kemarin Open Batam itu yang bola Di besar. lapangan ya. Yang di lapangan. oh ya itu pun Batam. Nah, Ya, dan rame. itu sampai 32 tim waktu Kalau itu nggak nggak salah waktu itu yang buka wali Pak kota ya? Amsat, iya Pak. Iya, yang hadir Yang kita undang memang Pak Wali Pak- Kota. Pak Wali Kota ya. Berhubung Diwakilkan ya. Iya, berhubung beliau Amsat. jadwalnya nggak cukup, jadi wakilkan sama Pak Amsat. Hmm. Yang itu memang dihadiri ya ada anggota dewan. Anggota dewan juga waktu itu luar Kalau biasa. salah Bapak Sapi'i kan. Nah, ada yang dari Kemenpora. Kemenpora juga. Kemenpora juga ada. Luar biasa. Dan kalau nggak salah itu RW Setembesi itu turut hadir. RW Setembesi ya. Iya. Supportnya luar biasa. Dan itu sukses Pak ya. Alhamdulillah kita Nah, sukseskan. Alhamdulillah, itu jadi PR juga nih buat Pak Jasman nanti kalau sudah duduk di jabatan RW ini. Ketika ada undangan di luar harus tetap hadir juga Iya, Pak iya. ya. Kasih contoh kepada RT warga di sini bahwasanya RW itu selalu di depan. Seperti saya katakan tadi ingat tulado tadi ya. Harus selalu di depan dia. Ada bencana musibah tetap harus di depan gitu ya. Benar. Ya betul. Depan memang. Kan dari tadi kita bicarakan dengan hati yang tulus. Dengan hati yang tulus. Kita akan mencurahkan ke warga kita. Ke warga kita, betul. Karena tidak ada hasil yang mengkhianati
usaha Tidak tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Oh iya, Asik. saya suka terbalik-balik ya. Coba deh. Kadang-kadang memang begitu. Coba deh kita angkat dulu kopinya. Jadi Kayaknya- setelah kegiatan itu ada lagi nggak Pak? Ada lagi Bu. Setelah kegiatan itu berlanjut dengan kalau nggak salah itu karaoke ya. Ya. Oh iya, lomba karaoke waktu itu. Depan ruko ya. Antara di depan SMP 37. Oh iya iya iya, saya ingat. Itu kita buka khusus cipta asli Oh khususnya. ya. Berarti nggak open ya khusus Enggak, waktu untuk itu memang cipta asli warga Bekasi. Cipta Alhamdulillah asli. sukses juga tanpa ada halangan. Itu tadi tergantung niat baik kita. Iya. Kalau niat kita memang tulus, itu semua bakal berjalan bagus ya Bu, mulus. Jadi nggak pernah kita pikirkan ini nanti ininya dari mana, ini dari mana. Tidak. Iya iya. Kalau kita lurus tuh, ini niat kita baik. Ada jalannya Ada ya. aja dia, ada Ya, aja. Berarti yang penting niat, makanya Niat aja intinya iya, emang, ada niat hadisnya itu kan innamal a'malu binniyat Niat, kan. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Iya, benar. Jadi mantapkan niat, jalan aja dulu gitu kan. Iya, Yang penting kita optimis saja, yakin. Optimis. Kita tak pernah mikirkan resikonya nanti gimana ya, Iya. begini ya. Kalau kita begitu berarti kita nggak sendirian dong. Betul, selagi kita benar gitu ya. Harus. Oh ini saya suka nih. Mundur dulu sebelum perang gitu Pak. Iya. ya. Kebanyakan kan kita gitu. Nanti di belakang gini. Pas hari hanya lain lagi ya. Aduh, takut nanti nggak terlaksana begitu. Kalau saya bukan. Kalau udah saya bilang laksanakan, Laksanakan. Luar apapun biasa. resikonya kita tanggung bersama. Iya iya, boleh nggak ya kita Ada lagi Pak? Setelah karaoke kita lanjut lagi ke karaoke kalau nggak salah itu poli ya. Poli yang antar Poli RT. yang baru terakhir ini ya Bukan, Pak ya? masih Oh yang masih di ada ya? blok ini yang apa nih? Nira apa? blok Inai. Bukan, Mahoni. Oh iya iya. 17-an Bu, yang 17-an. Nah, yang 17-an. Oh, itu khusus juga, tapi itu khusus untuk Taman Cipta Asri tahap 2. Open jadinya Nggak Pak ya? jadinya. Masih Karena khusus untuk seputaran. karena kan masih masa pandemi. Oh iya, Jadi kita pun tidak berani untuk mengopenkan keluar. Karena kita itu melanggar aturan nanti. Iya, Iya benar. iya iya. Jadi kita kunci hanya untuk intern tahap 2 aja. Tapi itu pun alhamdulillah waktu itu kita undang juga Pak Wali Kota. Pak Tapi Rudi. waktu itu kan pas beliau besoknya itu kan mau sebenarnya intinya mau hadir, udah dikonfirmasi ke kita. Nah, setelah jam 7 itu kita dikonfirmasi balik lagi karena Bapak besok mau tes kesehatan. Jadi dokter beliau melarang untuk hadir takutnya besok nggak lolos gitu kan. Oh iya, berarti nggak hadir itu memang kena kondisi kesehatan Kondisi ya, kesehatan. bukan karena sesuatu. Tapi yang lain. alhamdulillah kan dihadiri oleh Bapak Kadispora juga. Berarti bisa dikategorikan Pak Jasman ini sosok yang dekat juga ya dengan para petinggi-petinggi ya. Dekat sih ya. Pemerintahan begitu. ya. Tapi masih Di pemerintahan. kita ini Oh. komunikasi. begitu. Berarti bisa lah nanti Pak, ibaratnya gini, warga kita yang agak sedikit terkendala ya dengan administrasi kepemerintahan. Ya. Nah mungkin nanti dengan duduknya Pak Jasman di RW Taman Cipta Asri tahap 2 ini bisa sedikit membantu Pak agar warga kita dipermudahkan gitu ya Pak. Iya ya? benar-benar. Memang tujuan kita itu satu-satunya Iya. pertama. Yang waktu itu kan Pak Wali Kota kan tak jadi hadir, jadi diwakilkan ke Pak Kadispora. Kadispora ada Pak Camat, ada Pak Lurah, dan ada juga tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Tembesi juga itu waktu itu. Dan alhamdulillah ya kita sampai selesai sukses juga. Berarti ini kayaknya bisa menjadi sesuatu yang menarik nih Bu ya kalau dikembangkan lagi ya kayak tadi sepak bola. Terus ini kan memang cabang-cabang yang banyak peminatnya ya. Iya, Sepak sangat bola, banyak. futsal, Futsal, voli, voli. terus lomba karaoke. Oh, bahkan termasuk saya juga hobi lo karaoke lo. Kan banyak juga bakat-bakat Jadi yang Bapak ini terpendam kalau ya. dikasih Iya. mikrofon jangan nggak bakalan kembali lagi. Iya. Iya, iya. Mungkin nanti next bisa dikembangkan lagi Pak. Bisa. Jadi ada lagi Pak setelah voli. Masih ada Bu, habis poli lagi. Next kita koordinir masalah pembangunan jalan. Tapi saya bukan mengklaim ya, kita hanya mengkoordinir. Iya betul-betul. menerapkan saja. Oh jalan yang pecah ini Pak ya kemarin itu ya. Parah kan? Iya memang kemarin tuh ada saya lihat juga fotonya itu Pak Jasman malam-malam ya pakai jas hujan. Iya. Kalau nggak salah waktu itu saya lagi sakit ya. Iya saya sakit waktu Iya. itu Pak. Jadi saya nggak bisa ikut terjun ke lokasi. Tapi saya lihat juga Pak Jasman termasuk sama Pak RW juga Pak Iya, Hidayat waktu Pak itu ya. Hidayat. Memang itu kolaborasi luar biasa loh antara Pak Hidayat, Pak RW, Pak Lurah, Pak Sekdam, Pak Camat, Pak Seklur dan instansi Semuanya. pemerintah semuanya sampai ke wali kota kalau nggak salah waktu itu ya. Iya. Artinya ini memang apa namanya itu
luar biasa komunikasinya ya. Itu yang betul-betul harus kita jaga. Iya. Salut lah buat semuanya. Cuman harapan kita sih ke depan hal-hal seperti ini tetap harus dikembangkan ya Bu ya. Iya. Jangan berhenti sampai di sini. Jangan Benar. sampai di sini. Masih banyak lagi PR-PR kita kan yang masih Seperti kata para penonton kita, maju terus pantang mundur katanya. Wah, tadi ada yang bilang Ini ada juga yang berkomentar nih, semoga dipermudahkan niat baiknya Pak Jasman. Ya, ada Pak Dedi Al-Hanan. Ini Dedi Al-Hanan kalau nggak salah beliau adalah seorang dosen nih, Kaprodi ya di Putra Batam ya. Dedi Taridi, Pak Dedi Taridi. Oh iya. Oh iya. Dulu Kalau nggak salah pernah- di Blok Nira ya. Ya di Blok Nira sekarang. Iya. Blok Nira. Beliau ini rumahnya banyak dulu di ini ada juga Iya. rumahnya. Habis itu ke Nira. Nggak tahu besok mungkin ke Greenfield ya. Iya, Atau bisa jadi, bisa jadi besoknya ke Sukajadi atau enggak Villa Panbil. Terima kasih Pak Dedi. Nah, ada Pak Adam Khalid juga yang lagi menonton ya. Ya itu sih paling semoga nanti ke depan bisa dikembangkan juga ya. Saya juga sangat tertarik sih dengan namanya lomba karaoke tadi ya. Apalagi ya namanya menyangkut bakat gitu ya. Bakat, Nah, ya. mungkin event-event seperti itu bisa nanti dikembangkan. Contoh nih, Taman Cipta Asih mencari bakat. Nah, jadi bakat itu tidak hanya nyanyi saja, Pak. Iya, di luar itu nanti kan ada apa namanya? Stand up. Stand up comedy ya. Apalagi banyak saya, sih saya ide lihat di kita. sini kan anak-anak ini ada yang silat, taekwondo, Iya. karate. Itu bisa ditampilkan nanti, Saya Pak. yang tertarik malah ke ini kalau untuk saat ini tari-tari yang adat-adat tertentu itu yang bisa kita kembangkan. Jadi setiap daerah gitu ya Iya, Pak ya. takutnya Tari satu- tradisional. Oh iya. Jadi Itu boleh tuh. Takutnya kan Anak-anak sekarang kan lupa gitu. loh, kan adatnya sendiri. Ya betul. Kita mainan tradisional Pak Iya, ya. udah nggak ada, udah hilang kan. Sekarang udah pada asik Jadi udah main. pada gadget semua. Nah, dan alhamdulillah kan kemarin kita udah coba di lapangan kemarin waktu ada turnamen terakhir ini Bu Iya. ya. Iya, iya. Ini Oh yang kemarin ya open Pak ibu ya. lah ini, masih ibu-ibu lah ya, open. open ibu-ibu. Jadi di hari terakhir itu kita coba kolaborasi lah. Kolaborasi ya. Di final itu kan. Dek, saya bilang nanti kalau untuk penutupan kalian harus tampil ya. Oke, Pak. Itu Agak dekat ya. mereka membawakan tari persembahan yang itu memang itu ciri khas Setiap daerah ya Pak ya. Kalau di tari Melayu. persembahan ciri khas kita Melayu ya. ya, Melayu. Melayu ya. Nah, dan mereka juga memang sangat semangat, semangat dan memang luar biasa lah. Biarpun mereka bilang sama saya, Pak, ya, kami harus nyambut siapa ya? Kami pengen tampil gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, saya bilang untuk saat ini kan kita nggak bisa karena masa pandemi. Kita undang pun mereka nggak bakal datang. saya Iya bilang benar. kan. Jadi saya bilang udah sambut yang ada aja tokoh-tokoh masyarakat tahap 2 aja, saya bilang kan. Udah itu mereka ya semangat. Dan alhamdulillah kan mereka memang bisa. Tanpa kita ini mereka bisa. Iya, iya, itu saya Tampil juga sempurna. menyaksikan kemarin ya. Tadi kan ya Pak Jul ya. Iya, iya. Dan 2 tari waktu itu saya buat. Satu lagi tari tortor kalau nggak salah. Oh iya. Oh iya, Itu iya, kan dari tadi adat- dari adat Sumatera kita ya. Utara kan. Sumatera Utara. Iya, ini tuh kan? Iya. Iya, iya. Selipin uang. Nyariin duit tuh. Oh, Iya iya. Jangan suruh gini aja. Jangan nggak gini aja. kalau ini lain ceritanya tuh. Ini ngondek ya. Berarti ini kan istri saya orang Sumatera Utara nih. Nanti kalau saya gini-gini ada mertua saya juga di rumah. Selipin uang ya Pak ya. Oh, nanti saya pulang saya narik gini deh, atau dikasih duit sama mertua kan. Nah, mungkin lagi nonton ya kayak mertua saya nih. Gini ya. Gitu ya. Bukan gini kan, kalau gini ya mungkin saya ditampar sama istri kan. Gini. Ya, 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 ini seru nih, menarik nih. Terus? Iya. Saya pikir itu yang memang sangat itu budaya-budaya adat tersendiri itu memang harus kita kembangkan. Ya, Ya, karena kita tinggal di tahap 2 ini bukan orang beragam suku dan budaya. budaya. Ah. Nah, jadi kita kan kalau kita biarkan mereka vakum, suatu saat mereka nggak akan tahu dia apa seni budaya dari kampung Iya, sendiri. apalagi sekarang kan sejak adanya perkembangan zaman ya, Iya. bahkan anak SD pun sudah pandai ya main handphone ya sekarang Iya, ya. nah itu. Sebenarnya memang ada sisi positifnya, Ada apalagi negatifnya. dengan banyaknya aplikasi-aplikasi sekarang ya Iya. yang bisa diinikan. Banyak nanti memang akan kita kembangkan di tahap 2 ini. Iya, mungkin nanti, Mudah-mudahan kita lah yang terpilih kan gitu. Ya, amin. Masyarakat Nanti ini. Jangan ke sana terus Pak, nanti gimana? jatuh. Tapi jaga jarak Bu. mungkin bisa sambil ngopi dulu Pak ya. Boleh, boleh. Ya, karena pada malam hari ini kita memang ditemani oleh Delisio Kofina, Kofilati Kuku Hasena. Ya. Makin malam makin seru juga ini ya. Iya.
Walaupun awalnya tadi agak-agak tegang ya. Iya, pertama itu ya. hal yang wajar kan. Berarti Pak Jasman ini memang sepak terjang sudah sangat luar biasa ya Bu ya di Taman Cipta Asih tahap 2 nih. Saya ulangi lagi, pembangunan Pasum di Blok Herba. Ini ya bukan mengklaim ya. Karena ya kami pun ingin tahu juga nih tentu ketika seseorang mau menjadi pemimpin kita ingin tahu juga kan latar belakangnya apa, sepak terjangnya apa. Jadi tidak semacam membeli kucing dalam karung gitu kan. Jangan kita sudah pilih ternyata maaf kata di kemudian hari karena yang namanya penyesalan pasti datang di belakang karena kalau di awal pendaftaran seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, pembangunan Pasum di Blok Herba, kemudian sukses mengadakan kegiatan turnamen bola voli, sepak bola, apa ya, futsal ya? Ya pokoknya futsal, sepak bola, bola voli, kemudian lomba karaoke. Iya. Dan masih banyak lagi lah. Tari-tarian juga yang baru-baru ini juga rame nih. Tapi walaupun itu pada masa pandemi tetap jalan protokol kemarin ya Pak ya. Tetap Kemarin itu open ya Pak ya? Open. Bu. Jadi itu Saya open Batam juga tuh. Jadi yang main-main tuh memang ya orang-orang udah biasa main di luar sana. Nah, dan Pak Jasman ini dibantu oleh tim Bu yang namanya IO, Event Organizer. Itu pun luar biasa loh Bu. Nah, ini rencana saya pengen ngundang nih IO di sini nih. Wah. Nah, ini nih tolong nih IO nih yang lagi nonton ini, siapapun yang lagi nonton IO nih, saya nggak tahu nih siapa aja karena ada 2000 lebih yang nonton. IO, saya berencana pengen ngundang dalam acara talk show ini, ya. Karena saya jujur aja dengan semangat dan kekompakan mereka ini Bu, saya sangat-sangat berapresiasi loh, maksudnya termotivasi, mereka aja bisa semangat kenapa saya enggak gitu kan. Jadi lancarnya iya, lancarnya suatu kegiatan itu memang ada orang di belakang. Ada di belakang kita. Memang sama ada. dengan sekarang ya. Dengan sekarang ada lancarnya dengan ini ada yang bantu ini di belakang layar. Memang kita apresiasi kawan-kawan itu memang sangat luar biasa. Biarpun kita tidak ada di tempat, mereka tetap jalan. Memang luar biasa. Saya memang salut sama mereka. Saya malah yang kadang merasa minder kadang sama mereka kan, karena dengan orang berlima ini Bu, ya semua acara alhamdulillah sebesar apapun pasti sukses. Memang luar biasa. Oh ada 5 ya Pak? Ada 5 Bu. Nanti tambahin kita berdua Iya jadi Pak. 7 Bu. Dia memang masuk IO ini, mohon maaf, seleksinya agak ketat Bu. Oh sombong ya, belum tahu kita ini siapa. Boleh kita coba nanti Bu, yang IO yang 5 itu kita nyontek Bu, kita minta kisi-kisi sama mereka Bu ya. Nah, nanti Bu kita cari tahu siapa 5 orang Tenang itu. aja, siapa yang kita 5 tanya orang kisi-kisinya apa saja sih, ya kan? Iya, bisik-bisik aja ya. Ya bisik-bisik aja nanti. Jadi di antara 5 orang ini kan semua sama kita pekerjakan. Tapi kita itu pandai mengatur waktu kita. Kalau kita nggak ada, mereka jalan. Mereka nggak ada, kita harus jalan. Jadi sama lain ya saling mendukung. Itulah tadi dari hati ya Pak. Karena kalau cuma terpampang nama aja nggak akan jalan kelihatan. Ada kadang orang dengan bangga namanya terpampang situ kan. Nah, tapi tidak. Makanya kata itu pun tak pernah juga Pak Jasman ketua ini enggak kita itu semua sama. Memang kita hanya batas ketua tapi kita itu di lapangan itu sama. Makanya lalu kita kedepankan kekeluargaan itu nggak ada jarak. Semua kita nggak ada jarak. Ada tuh pepatah mengatakan kalau cuman asal kerja bahkan monyet di hutan juga kerja itu siapa Buya Hamka kalau nggak salah ya. Nah, itu mungkin itu sangat dalam sih maknanya ya. Mungkin bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Harus seperti apa sih jadi tim yang super tim gitu ya. Mungkin inilah adanya IO ini merupakan suatu contoh buat kita. Ini terutama nih anak-anak muda dan generasi muda di Taman Cipta Asih tahap 2. Nah mungkin nanti Pak Jasman bisa merangkul semua nih. Tentunya dibantu dengan tim IO ya. Ya tim IO Karang Taruna kan kita nanti akan hidupkan kembali. Biar pekerjaan kita juga gampang. Betul. Kolaborasi. Ya, nyambung yang tadi kan dengan adanya ajang pencarian bakat. Kita bisa tahu nih bakat si A, si B, si C. Tinggal kita lah nanti ngatur kemana arah dan tujuannya. Jadi kadang gini nih Pak, anak-anak ini punya bakat, cuman tempat penyalurannya nih. Ada, Bu. Saya paham di situ, memang saya paham di situ. Makanya saya bilang waktu kita di Karang Taruna, tujuan saya pertama itu kan untuk membuat satu pelatihan. Tapi pas saya terpilih ini kan nggak lama lagi masa pandemi, jadi kita nggak laksanakan. Tujuan kita utama memang itu Bu. Jadi kalau udah ada pelatihan anak-anak SMP SMA itu, jadi untuk dia berinovasi itu udah gampang ke depannya. Seandainya pun dia tamat sekolah,
dan nggak bisa melanjutkan ke kuliah lagi. Dia udah tahu mencari kehidupannya sendiri. Iya. Kalau kita udah dari kecil kita udah didik ya. Iya. Nanti kan kalau cowok kan kita buat apa tuh pelatihan lah. Iya. Kita kan orang-orangnya ada Bu di sini semua. Iya ada. Cuman kita memang tempat untuk itu belum ada untuk saat ini. Iya, iya, iya. Jadi tempat untuk menyalurkan Belum itu. ada. Kita Iya, belum iya. tersedia Berarti fasilitas untuk ada itu, kan. sarana dan prasarana gitu lah. Nah, itulah nanti jadi PR seorang ketua RW. Iya. Untuk kedepannya makanya saya nanti memang mengutamakan anak Karang Taruna ini. Karang Taruna kan di bawah kita juga. Iya. Jadi apapun acara mereka kita libatkan semua. Iya. Contoh kemarin juga acara sukses kan mereka juga yang membantu kita luar biasa. Iya, iya, iya. Juga mereka kita ajarin. Deh kalian jual ya UMKM lah gitu kan. Belajar jual, Iya. belajar disiplin. Maksudnya ini satu acara mereka lapangan. Jadi kan bisa kita arahkan Iya. sebenarnya mereka. Setidaknya nanti regenerasi Iya, Pak, ya. regenerasi betul. Umurnya udah mulai ini ya. Dan tentu kompaknya suatu tim tidak lepas dari peran serta seorang pemimpin. Iya, benar. Gitu. Iya, 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 luar biasa. Tinggal nanti Dan tinggal yang terakhir dikembangkan aja. masalah untuk keagamaan kita juga kemarin kan terlibat juga di MTQ ya. MTQ. Iya. Oh iya, iya. Salah satu termasuk juga panitia. Iya. Alhamdulillah kemarin memang tuan rumahnya Di di tahap 1. Tahap satu, kita ya. kan nggak membeda-bedakan mau tahap 1, tahap 2 itu bagi aku itu semua sama. sama, iya. Alhamdulillah juga kan dari acara MTQ kelurahan sampai dengan MTQ kecamatan kita juga ikut andil kepanitiaannya. Oh, ya alhamdulillah. Berarti memang betul-betul aktif ya. Beliau ini berkecimpung di segala bidang ya. Iya. Dan nggak terasa nih ya sudah jam 10 lewat ya. Nah ini dari kami nih Bu, ada 2 pertanyaan lagi ya. Nggak apa kita lewat sebentar ya. Ini mungkin bisa sambil diangkat dulu kopinya Pak. Ayo sekarang kita ngopi dulu biar tetap semangat ya. Luar biasa. Nah ini ada satu komentar dari Ibu Manik Cipta nih Pak. Kita komitmen ya Bapak Ibu silakan memberikan komentar dan masukan kepada kami ya selagi itu sesuatu yang membangun. Insya Allah kami akan sangat menerima demi kebaikan kita bersama. Nah ini ada komentar dari Ibu Manik Cipta. Kalau Pak Jasman jadi RW bisa ada waktu untuk bentar, saya baca sebentar. Ketutup komentarnya. Ini dari Ibu Manik Cipta ya. Kalau Pak Jasman dari RW bisa ada waktu untuk warga yang mau urus surat, sedang Pak Jasman orangnya sibuk dan Ibu pun sibuk dan jarang di rumah. Oh ini bertanya ya, kalau misalnya Pak Jasman jadi RW, bisa nggak Pak Jasman stay waktunya, sementara Pak Jasman orangnya sibuk dan Ibu juga jarang di rumah. Nah, Kita jawab. ya boleh silakan Pak, ditanggapi langsung. Ibu. Nah ini saya ulangi lagi, kalau misalnya Pak Jasman jadi RW, bisa nggak siapkan waktu jika warga mau mengurus surat menyurat, sedangkan Pak Jasman adalah orang yang sibuk dan Ibu juga sibuk dan jarang di rumah. Nah kira-kira gimana tanggapan Pak Jasman? Bu Manik tadi. Bu Manik. Iya Bu Manik Cipta. Iya. Bu Manik, saya mencalonkan air itu sudah saya pertimbangkan matang-matang. Yang saya bilang tadi, waktu saya memang terbatas. Tapi untuk kali ini, Iya. saya sudah siapkan waktu saya untuk warga. Kalau terpilih untuk warga tahap 2 kita siap 24 jam. Itu saya amanahkan. Karena dibilang sibuk kalau untuk sekarang kita sudah ada agak kelonggaran waktu. Oh, iya, Makanya iya. kita memang berani untuk mencalonkan diri, diusung dari warga kan gitu. Iya, iya. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Apapun yang Ibu minta, masalah waktu saya nggak usah khawatir. Saya akan siap melayani Ibu. Ya, nah itu Pak Jasman sudah berani janji ya, komitmen ya. Insya Allah setelah terpilih beliau akan betul-betul meluangkan waktu untuk masyarakat warga Taman Cipta Asri tahap 2 khususnya ya. Nah itu udah suatu komitmen dari Pak Jasman ya, kita dengarkan sama-sama nih. Ada 2000 mata menyaksikan ini ya. Nah kemudian ada dari Ibu Ega, mantap, semoga terlaksana yang terbaik untuk tahap 2 dan dari kita untuk kita. Lihat selengkapnya. Oh ya, maksudnya dan tetap rendah hati. Ini ada pesan dari Ibu Ega nih, mantap, semoga terlaksana yang terbaik untuk kita tahap 2 dari kita untuk kita, dan beliau berpesan kepada kita semua untuk tetap rendah hati. Ya, amin insyaallah Bu ya. Nah tadi ini ada 2 lagi pertanyaan nih Bu Rohana. Ya kita lewat aja sedikit.
sekarang kan di Taman Cipta Asri ini lagi gencar-gencarnya masalah keamanan. Iya. Nah, bahkan ini kan sering kali ini terdengar berita kemalingan, kehilangan. Bahkan itu kejadian di siang hari loh. Nah, seperti baru-baru ini rumah teman saya di tahap 3 Iya. itu jam 1 siang loh bisa kebobolan. Jam 1 siang ya. Karena mengingatkan akses masuk ke Taman Cipta Asri ini banyak nih. Di tahap 2 nih kita bicarakan Iya. ya banyak aksesnya kan. Nah mungkin pandangan Pak Jasman atau planning kedepannya Pak Jasman seperti apa nih terkait dengan masalah keamanan ini? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Planning kedepannya itu untuk keamanan. Memang sebelum acara pencalonan RW ini, jauh-jauh hari memang saya sudah pikirkan. Seandainya pun kemarin saya juga tak mencalonkan diri, itu tetap akan saya jalankan. Oh iya. Iya, karena kita Bukan pas mencalonkan bukan. aja Itu Pak kami ya. udah kemarin sempat ngomong sama kawan-kawan. Bukan karena pencalonan ini atau bukan pemilihan ini, memang niat kita dari kemarin itu sudah ada. Iya. Cuman berhubung waktunya kan belum sempat dan masih masa pandemi. Kebetulan kita itu kemarin kan rencananya ada kerjasama dengan satu perusahaan lah. Dan kita juga kemarin tuh udah coba mendekati dan mereka itu bersiap untuk membantu kita. Dalam arti bukan membantu full ya, Iya. hanya mensupport saja. Iya. Support ya. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk keamanan di tahap ini memang sangat urgent sekali ya Bu ya, Iya. untuk saat ini ya. Jadi kalau seandainya pun nanti kita diberikan amanah, kita akan membuat satu pintu gitu ya. Iya. Oh satu pintu ya Keamanan terpadu untuk gitu ya, satu iya iya. pintu ya. Ini untuk masuk ke Taman Cipta Asri tahap 2 ya Bu ya. Taman Cipta Asri tahap 2. Dan nanti kita akan minta izin ke Cipta di mana letaknya yang kita akan bangun. Oh, Ke iya. apa ke Jadi developer ya. untuk sentralnya gitu ya Pak ya. Iya, sentralnya itu, pintu utamanya itu kan. Jadi nanti kita sekalian berikut pos security nanti Iya, kan gitu. Bu. Itu yang paling urgent untuk saat ini kalau menurut saya ya. Yang paling memang sangat urgent. Karena kebanyakan kejadian itu bukan di malam hari Iya, tapi malah siang justru di hari. siang hari ya. Malam hari saya rasa jarang lah Bu ya untuk sekarang Iya. ini ya. Malah yang sering tuh siang hari ya. Iya. Iya iya iya. Berarti udah direncanakan memang untuk pembuatan apa namanya tuh sistem gapura. berikut pos Iya iya iya. security ya. Dan tentu nanti akan berkoordinasi dengan pengembang di sini ya, yakni developer kan. Koordinasi. Ya apapun itu. Support nanti kan sudah saya bilang tadi ada sebuah perusahaan lah. Iya. Iya Kita iya iya. sebutkan namanya. Oh iya. Akan membantu kita nanti di situ. Ya, saya yakin semoga. kok, saya yakin itu akan terlaksana. Amin amin ya. Biar kenapa itu tetap akan kita jalankan. Ya siap-siap, insya Allah tetap kami dukung penuh ya. Berarti ini termasuk salah satu yang urgent ya Itu harus. yang urgent kalau menurut saya untuk saat ini ya di masa pandemi ini. Oke, barangkali terima kasih Pak Jasman. Barangkali sebelum kita tutup ya bincang-bincang pada malam hari ini dari Bapak Ibu di rumah, barangkali yang saat ini masih menonton, ada yang mau ditanyakan, boleh silakan langsung bertanya di kolom komentar ya. Atau dari Ibu Rohana sebagai partner saya pada malam hari ini, ada lagi yang mau ditanyakan Bu sebelum kita closing? Iya, jadi gini, di Cipta Asri ini ada namanya seputaran Cipta Asri ya Pak ya. Selain di situ mungkin jual beli, biasanya juga ada kayak kegiatan sosial nih. Tapi karena itu masih terbatasnya, jadi untuk yang dibantu itu memang benar-benar yang membutuhkan. Ya gitu. tepat sasaran gitu ya. Tepat sasaran mungkin hampir semuanya membutuhkan, cuman ada yang lebih membutuhkan lagi. Jadi mungkin kalau Bapak nih misalnya terpilih nantinya atau diberi amanah, itu mungkin ada masukan lagi nggak untuk gimana nih sosialnya itu tidak hanya maksudnya ini kalau selama ini kan yang tidak ada BPJS atau mungkin dia punya BPJS tapi gimana gitu, jadi untuk biaya mereka harus menanggung sendiri nih, tapi lebih diutamakan yang tidak menggunakan BPJS tidak iya. punya BPJS gitu. Kalau masalah membantu, alhamdulillah kan. Ya itu tadi Pak Jul, saya tidak pernah mengumbar ke umum. Iya, Tapi benar. kalau untuk membantu, kita sebenarnya sudah sering Iya, laksanakan. penggerakan Iya. lah gitu ya. Dan diam-diam memang kita laksanakan itu. Iya. Baik sembako, Iya. sudah kita laksanakan. Hmm. Tapi kita nggak pernah, itulah. Iya Ya, benar. kita nggak pernah. Jadi mungkin Orang banyak
tahu lah. Gitu. Iya. Kalau nanti saya terpilih, memang di seputaran itu kan sudah ada itu Bu. Iya. Itu tetap dijalankan. Tapi nanti kalau seandainya saya memang terpilih ini, saya rencananya itu akan membuat di per RT itu, nanti kan ada ketua PKK pasti kan Iya, isi PKK. RT-nya, Oh. sekretarisnya. Nanti kita itu akan buat seperti apa ya, sumbangan di dalam RT, tapi hanya 5.000 itu. Tapi ibu-ibu yang kondisikan. Nah, itu nanti. Oh, berarti nanti yang bergerak ibu-ibu dalam RT tersebut ya? Iya. Koordinasi kan dengan kita RW. paksa juga yang Oh, iya. buat per bulan 5.000. Dan kita kan ada 9 nih. 9 RT ya. Kalau itu 9 RT, saya rasa per bulannya udah lumayan kan. Ya, 9 RT tambah Greenfield dan Greenview ya. Jadi ada 9 RT 3 koordinator di sini. Iya. Jadi nanti itu yang akan kita buat melalui Bu RT-RT-nya. Jadi mereka yang bergerak di RT-RT-nya itu. Iya, Jadi itu iya. nanti sebagai dana sosial kita di tahun 2 ini. Berarti memang betul-betul harus membangun jalur komunikasi ya. Jadi kan biasanya kita tuh gini, kejadian dulu baru ngumpulin. iya, Nah, benar. jadi sekarang kita robah. Kebanyakan seperti itu. Iya, sekarang enggak kita robah. Jadi kita udah persiapkan sebelum kejadian. Nah itu. Karena pernah ada kejadian tuh harus tidak punya punya uang nih dulu baru ditindaklanjuti nih di rumah iya. sakit. Jadi mungkin udah ada safety-nya gitu ya Pak, ya Iya, udah Bu. ada tersedianya. Iya, iya betul. Nah, ini ada satu komentar lagi masuk dari, coba bisa dibacakan Bu Hana. Dari Ibu Usni Sikumbang. Sikumbang. Aduh, baterai lobet. Bentar. Cek. Oke, kita lanjut aja ya. Ke sini aja ya. TV-nya udah gak connect. Ini saya bacakan tadi ya. Ada masukan dari... Bentar. Saya ngos-ngosan. Kok udah hilang ya komentar tadi? Coba dibacakan Bu. Dari Bu Usni Sikumbang ya. Oh ya, Usni Sikumbang tadi.
kami mendukung siapapun yang jadi RW di tahap 2. Tapi kami minta yang sangat tolong pertimbangkan depot kami. Depot ini ya. Isi ulang, ya. Sekarang sedang dalam kecemasan. Jadi ada ini juga yang masuk. Jadi mungkin diinikanlah mereka itu minta pertimbangan lah seperti diperhatikan. itu. Ya, dengan masuknya Mindi memang sedikit berkurang sih omset mereka ya. KM kita yang tujuannya. Ya. Mungkin itu nanti bisa dipikirkan, dijawab Pak Jasman pada sesi berikutnya kali ya. Karena ini waktu juga sudah jam 10, setengah 11 ya. Nah, tadi harusnya kita mulai dari jam 8, selesainya jam 9, tapi kita nggak terasa waktu sudah pukul setengah 11. Karena semakin malam semakin semangat ya. Malah saya pengen sampai pagi gitu. Memang nggak terasa. Nah ini saya bacakan lagi dari Ibu Marisa ya. Ibu Mantap Marisa. Pak, gagasan sosialnya itu sangat kita butuhkan. Mudah-mudahan terrealisasi. Amin. Satu lagi Pak, program pembiayaan gratis buat keluarga tidak mampu dalam pembayaran BPJS. Oh jadi ini pembayaran BPJS ya untuk keluarga tidak mampu ya. Nah mungkin itu masukan juga dari Ibu Marisa ya. Nah, oke, Bapak Ibu, barangkali untuk pernyataan penutup dari Pak Jasman ya, sebelum kita akhiri sesi bincang-bincang pada malam hari ini, barangkali ada ibarat itu senjata pamungkas ya dari Pak Jasman. Nah, saya luruskan kembali, jadi ini hanya sesi perkenalan ya, sekaligus sosialisasi terkait dengan kontes pesta pemilihan ketua RW kita ya. Ya jadi saya berterima kasih juga kepada Bapak Ibu tadi yang sudah menyampaikan komentar dengan begitu tertata rapi dan sopan ya. Dalam artian tidak ada menyinggung kepada siapapun gitu ya. Itu saya sangat-sangat berterima kasih. Nah baik, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, barangkali dari Pak Jasman ada kalimat penutup, silakan Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada warga tahap 2. Setelah itikad baik kita melaksanakan talkshow ini, jadi kita sudah menceritakan semua sejarah kita dari awal sampai sekarang ini. Jadi untuk saat ini jangan ragu lagi lah untuk mendukung kita di pencalonan RW di tahap 2 ini. Mudah-mudahan kita tuh apa yang dari mulut kita keluar akan kita jalankan ke depannya. Demi warga tahap 2. Saya akan wakafkan diri saya untuk memajukan tahap 2 karena tahap 2 adalah rumah kita dan kita di sini tidak memandang satu suku sama lain. Kita hilangkan semua dalam perbedaan dalam perumahan ini. Kalau udah satu perumahan tuh berarti kita satu suku semua. Betul. Tidak ada suku ini suku itu. Untuk itu saya harapkan kepada masyarakat tahap 2 untuk memberikan dukungan kepada saya untuk menjadi calon ketua RW 21 sekaligus untuk memenangkannya. Amin. Dan satu lagi, saya ucapkan mohon maaf kepada semua pemirsa yang ada di tahap 2 khususnya jika ada kata-kata yang salah atau yang menyinggung. Saya mohon maaf dari hati yang dalam. Untuk itu saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jasman ya atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini ya. Kami juga atas nama moderator ya Bu Rohana ya masih tetap menerima jikalau misalnya ada kritikan, saran dan masukan dari Bapak Ibu semua ya. Karena ini merupakan momen pertama kalinya yang kita adakan di sini khususnya ya. Dan bahkan saya rasa juga belum pernah ada sih momen-momen seperti ini kalau kita bicara tingkat RW ya di luar sana. Seperti yang kami rencanakan, insya Allah setelah ini kita akan hadirkan Bapak Hidayat di sini ya. Kebetulan tadi juga beliau sudah daftar untuk kegiatan talkshow ini. Nah, namun untuk waktunya coba kita susun lagi karena besok saya kebetulan ada acara juga dan insya Allah kalau memang tidak berhalangan di malam Rabu ya Bu ya. Malam Rabu kita coba memantapkan ya. Tapi untuk waktunya nanti akan tetap kami update di seputaran Cipta Asri. Nah kami atas nama kru yang bertugas pada malam hari ini ya. Udah profesional sekali ya. Udah kru ya.
atas nama kru yang bertugas dan seluruh tim yang telah bekerja keras untuk berjalannya acara ini, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Itu kameranya Bu sana, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau selama berlangsungnya acara terdapat satu kesilapan ya, baik tutur kata maupun sikap kami, dan semata-mata itu tidak ada bermaksud untuk menyinggung siapapun ya, karena namanya kita manusia ya Bu ya, tempatnya salah. Nah, kalau ada salah mohon dimaafkan. Adapun benarnya dari apa yang kita sampaikan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dukung kami, support kami ya. Nah, buat Bapak Ibu di rumah mungkin boleh ya di like, di subscribe ya. Subscribe itu saya apa? YouTube saya, cari aja Sang Senyuman nanti ya. Kok nggak kepikiran saya YouTube saya. Cari aja Sang Senyuman ya. Nanti saya akan coba buat konten yang seru-seru nantinya. Sekali lagi terima kasih ya kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini ya Ibu Rohana, karena tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua, dari teman-teman kerabat, kami ini bukan apa-apa. Dan juga spesial terima kasih kepada Delizio Capino Coffee Latte Coco Hazelnut. Nah, kami juga berharap ke depan ada yang mau menjadi promotor juga ya, sponsor dalam kegiatan ini ya. Dari Bu Rohana ada yang mau sampaikan Bu? Mungkin itu aja ya. Baik, terima kasih kami ucapkan. Sampai jumpa lagi dalam sesi pertemuan berikutnya, dan insya Allah kita akan menghadirkan Bapak Hidayat ya. Baik, sekali lagi atas nama seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Putar lagi Ben. Aduh, alhamdulillah.